Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan kepada Paman Sam sebagai orang Kristen pengetahuan tentang bagaimana rupanya tokoh-tokoh Kristen itu sangat-sangat berusak peradaban. Nah, mungkin Sam dengarkan baik-baik, saya akan tunjukkan beberapa nama dan tokoh-tokoh Kristen yang merusak peradaban dengan ajarannya. Saya akan tunjukkan sama kamu, saya akan sebutkan nama ini. Yang pertama adalah tokoh Kristen yang merusak peradaban sampai membuat banyak korban jiwa, yaitu bernama Paus Urbanus kedua. Paus Urbanus kedua ini mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan perang salib membunuhi orang Yahudi dan orang Islam di Yerusalem. Dan ini terjadi pada tahun 1095 Masehi, ya, di tahun 1095 Masehi. Nah, kemudian yang kedua adalah, ini masih yang besar ya, ini belum skala kecil ya, ini skala yang besar. Yang kedua adalah kebijakan atau ajaran dari Paus Innocentius III. Paus Innocentius ketiga ini yang mendirikan inkuisisi dan pembantaian untuk orang-orang Albigensian, orang-orang Katarian yang dianggap sebagai orang-orang bidat. Namanya Paus Innocentius III. Dan korban jiwanya itu ratusan ribu dibantai di Eropa Selatan. Kalimat terkenal dari si Paus ini adalah, bunuh saja semuanya, Tuhan mengenali pemiliknya. Ini merusak peradaban, korbannya banyak dan dilakukan sekitar 200-an tahun ya. Kalau inkuisisi itu 500 tahun, ajarannya merusak selama 500 tahun. Yang selanjutnya adalah Paus Alexander ke-6. Paus Alexander ke-6 ini adalah orang yang mengeluarkan doktrin inter caetera, melegalisasi perbudakan dan kolonialisme. Dia mengeluarkan doktrin kebijakan dari Bula Kepausan, namanya doktrin inter caetera tahun 1493. Dia memberikan izin kepada Spanyol dan Portugis untuk menjajah, merampas dan memperbudak bangsa non-Kristen. Dampaknya pemusnahan penduduk asli Amerika, awal genosida sistematik atas nama gereja. Ini benar-benar merusak peradaban. Orang-orang ini bukan lagi manusia tapi binatang yang jahat sekali cara berpikirnya, dan herannya kenapa mereka mengaku ini atas nama Tuhan. Lanjut adalah Paus Nikolas kelima. Paus Nikolas kelima ini mengeluarkan doktrin Dum Diversas, doktrin yang mengizinkan orang-orang Portugal, yaitu tepatnya Raja Alfonso, untuk memperbudak orang Islam secara permanen atau perbudakan abadi. Ya, dampaknya ini legitimasi resmi gereja terhadap perbudakan bangsa Afrika, dan terbukti salah satu gereja Anglikan itu mendapatkan asupan dana menginvestasikan uang kepada sebuah perusahaan penjualan manusia budak transatlantik. Nah, dan bahkan doktrin-doktrin mereka ini menjadi dasar hukum kolonialisme Eropa. Belanda, Eropa, Amerika pernah menjadikan doktrin jahat ini sebagai hukum, ya, sebagai hukum mereka. Bayangkan, itu kenapa banyak orang mati dan pembantaian di mana-mana gara-gara orang-orang yang mengaku sebagai orang suci ini, tapi sebenarnya adalah mereka iblis yang menjelma menjadi manusia. Ya, kemudian Paus Gregory keempat, dia mengajarkan inkuisisi permanen, mendirikan lembaga inkuisisi permanen. Apa yang dia lakukan? Menyiksa, membakar hidup-hidup, meneror secara teologis para ilmuwan, para filsafat. Nah, kemudian Paus Pius ke X1, aku nggak tahu berapa tuh. Dia anti terhadap ilmu pengetahuan dan anti demokrasi. Nah, silabus Errorum yang dikeluarkan 1864 mengutuk, kalian tahu siapa yang dikutuk sama Paus ini? Mengutuk kebebasan berpikir, mengutuk kebebasan beragama, mengutuk demokrasi, mengutuk sains modern. Jadi kalau ada kalian lihat oten-oten goblok yang nggak mau belajar, itu pengikut si Paus Pius ini ya. Ya, nah Paus Leo ke-6 ya, berapa ini? 6 ya. Dia membuat indulgensi, menjual pengampunan ya, makanya orang kalau habis memperkosa tinggal bikin surat, beli ke gereja, dosanya diampuni. Nah ini dia, menghalalkan jual beli dosa apa pengampunan. Ini yang ditolak sama si Martin Luther. Paus Pius ke X22, ke-11, 12 ya. Dia diam terhadap Holocaust. Doktrinnya adalah tidak mengecam Nazi secara terbuka. Memang munafik sekali ya. Munafik sekali ya. Naik Taipudin Birahi, naik aja Taipudin Birahi. Nggak usah banyak cerita di bawah. Saya ini membuka fakta.
Ya, saya ini orang yang buka mata, penjahat-penjahat ini harus kita bongkarkan ya. Paus Bonifacius ke apa nama itu? Ini kalau gini 88. Unam Saktam, doktrin kebijakan mengklaim di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Dampaknya adalah klaim monopoli surga. Jadi inilah yang disebut dengan doktrin-doktrin merusak peradaban. Inilah orang-orang yang menghancurkan peradaban secara berskala. Diperbaiki kemudian oleh umat Islam ya. Kemudian ada nama-nama tokoh-tokoh ilmuwan Islam ya, namanya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Averroes, yang namanya diklaim oleh orang-orang kafir ini sebagai diganti namanya Ibnu Rus jadi Averroes. Ah, inilah kelakuan mereka ya. Nih. Kita lihat. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita akan tunjukkan di sini bahwa Oten dan pemikirannya merusak peradaban dan ternyata itu karena bimbingan dari agamanya, teman-teman. Agamanya ternyata mengajarkan begitu. Nah, pertama teman-teman, kalau kita lihat teman-teman, masya Allah ya, kalian coba cek di chat GPT tokoh-tokoh Islam yang memperbaiki peradaban. Kalian tahu nggak yang keluar siapa nomor 1 pertama kali? Tahu nggak kalian siapa namanya? Nih Nabi Muhammad, guys. Yesus merusak peradaban, Nabi Muhammad memperbaiki. Ya, menghapus perbudakan rasial, mengangkat martabat perempuan, menyatukan suku-suku barbar, membuat piagam Madinah. Giliran Yesus, aduh, Yesus datang hancur lebur Yerusalem, guys. Yesus datang berkata, jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Ternyata betul setelah Yesus naik ke surga, teman-teman, Raja Titus menghancurkan Yerusalem, semua orang dibantai hidup-hidup. Nah, ketika Umar Ibn Khattab kembali menguasai Yerusalem, itu damai selama 372 tahun. Datang lagi orang-orang Kristen atas perintah Paus Urbanus kedua. Jadi pertanyaannya adalah, apa alasan Kristen mengaku-ngaku ajaran kasih? Silakan Paman Sam dijawab. Itu materi saya hari ini. Semua narasi yang kau terangkan itu ada nggak dia ditulis di Alkitab itu harus kita hafal atau segala macam? Itu sejarah. Itu sejarah. Ini tertulis di dalam data-data ilmiah nih kayak gini nih. Kalau namanya tentang keimanan, kalau namanya ini bukan keimanan. Ini bukan keimanan, bro. Ini kita bicara sejarah. Kok kau tanya di dalam kitab tulisan Paus? Masa kau minta nama Paus dalam kitabmu? Ada-ada aja kau, Dek. Nggak mungkin lah nama Paus tercatat dalam kitabmu. Memang mengetahui sejarah bisa menyelamatkan dirimu masuk ke surga? Bisa lah. Kalau kita tahu sejarah kebiadaban orang-orang Kristen, akhirnya kami tidak mau lagi percaya kepada banyak orang Kristen, karena kalau mereka mayoritas, pasti mereka itu akan berbuat biadab. Maka kami hati-hati dengan hal itu. Jadi kami selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ternyata melarang kami menjadikan kalian Kristen sebagai aulia. Fakta sejarahnya, ketika kalian menjadi mayoritas, kalian berlaku sewenang-wenang. Itu dibuktikan oleh sejarah. Sejarah itu adalah perbuatan yang akan terjadi berulang-ulang. Makanya ada salah satu quote adalah history will repeat itself. Sejarah itu akan terulang kembali. Masa sejarah kamu tanya dalam Bible-mu, ada-ada aja kamu. Bukan. Yang saya bilang ini bukan, saya kan sejarah, tidak mengajak. Sejarah yang kamu terangkan itu, kayaknya untuk keimanan itu nggak perlu dibutuhkan. Gini, apa yang kau butuhkan? Kristen ini kan memang tidak membutuhkan ilmu pengetahuan. Kalian kan butuh imani saja kan? Nah, inilah perbedaan kita. Bagi kami, ilmu pengetahuan itu kami butuhkan. Makanya kami tidak merusak peradaban. Makanya aku sebutkan, tokoh-tokoh yang memperbaiki peradaban itu mengajarkan kami untuk mementingkan ilmu pengetahuan. Contohnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Artinya kami diwajibkan belajar karena itu kebutuhan kami. Nah, bagi kau ternyata terbukti kau mengikuti Paus yang menolak ilmu pengetahuan. Nama Pausnya Paus Pius. Nah, ada namanya Paus yang mengutuk cara berpikir yang merdeka. Nih, Paus Pius ke-11 dia. Dia mengutuk kebebasan berpikir, mengutuk kebebasan beragama. Dan kau ternyata adalah pengikutnya. Karena kau kayaknya bilang, nggak butuh kita belajar. Nggak butuh belajar sejarah. Nah, inilah perbedaan kita, Paman Sam. Kami butuh akan ilmu, kau tidak butuh ilmu. Karena kau memang sudah ada tokoh-tokoh agamamu begitu. Kita cukup mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan Yesus yang bisa kau kerjakan? Kutanya. Apa yang dibilang sejarah? Ya apa? Apa yang bisa kau ikuti dari pengajaran Yesus? Ajarannya yang mana yang bisa kau ikuti yang memperbaiki peradaban? Tunjukkan satu saja. Yang mana?
itu ajaran 10 hukum Taurat, itu ajaran daripada Oke. dia. Itu perlu Kau kita- bisa mengikuti ajaran 10 hukum Taurat? Udah. Oke, kutanya. Nggak Dalam dulu. hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ya, dengar dulu. Pada waktu Nabi Musa berkata, jangan ada padamu Allah lain. Siapa Allah yang dimaksud? Namanya. Udah boleh saya udah kasih Silakan. saya tunggu Ya. dulu. Kenapa hukum memang kalau kita kembali kepada hukum Taurat, 10 hukum Taurat, satu pun manusia tidak ada yang mampu melakukannya. Oleh sebab itu, Apalah ini kau yang bilang kita ikuti 10 hukum Taurat ya, tapi kemudian kau bilang ternyata nggak ada manusia yang mampu melakukannya. Apa yang kau bilang tadi, katanya kau wajib melakukan itu, tapi ternyata nggak ada yang mampu melakukannya. Hantu belau. makanya kamu kasih saya waktu untuk menjelaskannya. Jangan Yaudah ngomonglah kau. Ya ngomong. itu namanya memang kalau dalam pengakuan umat manusia, satu pun orang tidak dapat yang bisa melakukan 10 hukum Taurat. Jadi pada saat itu kenapa Yesus datang ke bumi? Ya karena pada saat itu manusia udah berdosa semua karena melanggar isi daripada hukum Taurat. Makanya Yesus Apa datang ini? ke- Apa yang kau ajarkan ini, bro? Saya bertanya, kalau dalam ajaran Islam, ketika semua ajaran Islam dilaksanakan, maka dunia langsung baik-baik saja. Makanya ada masa-masa keemasan Islam. Itu pada waktu itu maksimal manusia menjalankan hukum Islam dengan ilmu pengetahuan, akhirnya muncul Golden Age. Kalau Kristen menjalankan kitabnya, yang muncul bukan Golden Age tapi Dark Age, masa-masa kegelapan. Ini perbandingan terbalik antara peradaban Islam dan peradaban Kristen. Maka aku tanya samamu, aku sebutkan tadi nama-nama tokoh yang pemikirannya merusak peradaban, dan itu adalah petinggi-petinggi gereja Katolik yang punya otoritas. Lalu kau bilang begini, kami tidak butuh itu. Ya aku akui, memang ada salah satu tokohnya yang mengatakan ilmu pengetahuan itu tidak dibutuhkan. Nah, sementara kau tahu nggak undang-undang kita wajib belajar 9 tahun? Untuk apa itu wajib belajar 6 tahun itu? Wajib belajar 6 tahun, 3 tahun ditambah, 3 tahun lagi ditambah. Itu bukti bahwa negara ini saja ingin memerangi kebodohan. Tapi kau dan orang Kristen kebanyakan ternyata mengatakan ilmu pengetahuan gak penting. Apakah ada tokoh agama kalian yang memerangi kepintaran dan memerangi orang hebat? Ada. Namanya siapa? Paus Pius. Ini Paus yang dianggap sebagai representasi Tuhan dalam mengajar, menghalang-halangi orang untuk dapat ilmu supaya manusia kedoktrin, akhirnya menjadi bodoh. Makanya muncul abad kegelapan. Dikeluarkan abad kegelapan itu oleh masa keemasan Islam. Siapa nama tokoh-tokohnya? Nama-nama tokohnya adalah Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, ya, Averroes, siapa namanya tuh? Al-Kindi. Kalian, nama-nama tokoh kalian merusak peradaban, tokoh-tokoh kami memperbaiki peradaban. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya kalian mengaku ajaran kalian ajaran kasih? Apanya yang kasih? Coba, kasih mati, kasih bodoh orang, kasih jajah orang. Makanya ketika kalian, ini kutunjukkan sama kalian ya, tokoh-tokoh ya, setelah Ali bin Abi Thalib yang berilmu, yang tercatat dalam sejarah, Ibnu Sina, namanya diganti menjadi Avicenna, ya. Diganti namanya menjadi Avicenna. Inilah kebiasaan orang Yunani nih. Yeshua diganti jadi Yesus. Jadi orang nggak tahu lagi nama orang ini diganti supaya kedengaran sama seperti gini ya. Orang Yunani mengganti nama Yeshua menjadi Yesus seolah-olah Yesus ini lisannya lisan Yunani dan orang Yunani. Sehingga nanti kalau ada kebaikan dari Yesus, orang kampung aku lah tuh. Orang kampung aku lah tuh. Ibnu Sina itu orang Arab, namanya dirubah menjadi Avicenna gara-gara lisan orangnya Eropa tidak bisa sebut Ibnu Sina. Tapi nanti lama-lama sejarah Ibnu Sina bisa hilang dan orang akan menganggap bahwa Ibnu Sina ini orang Eropa, padahal dia orang Arab. Al-Khawarizmi, penemu Al-Jabar, ya, Al-Jabar. Nah, Jabir bin Hayyan, bapak kimia eksperimental, ya, Ibnu Al-Haytham, bapak optik. Itu loh, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu loh, Umar bin Abdul Aziz, Jamaluddin Al-Afghani.
pelopor kebangkitan intelektual Islam, Muhammad Abduh, reformasi pendidikan akal sehat, Hasan Al-Banna, menghidupkan kembali kesadaran sosial Islam. Ini kalau tokoh-tokoh yang merusak peradaban, menghentikan ilmu pengetahuan, menghentikan demokrasi, memperbodoh orang, menjajah orang, membunuh orang, itu tokoh-tokoh ini muncul dari agama Katolik, itu sejarah. Tapi tokoh-tokoh yang menemukan optik, algoritma, dunia kesehatan, ilmu pengetahuan, metodologi-metodologi, itu justru orang-orang Islam. Maka kenapa kalian mengatakan di tubuh kami ada setan, di tubuh kalian ada Tuhan? Kok kenapa justru kalian yang mengaku di tubuh kalian ada Tuhan merusak peradaban? Kami yang kalian sudah tahu bahwa kami punya setan dalam lubang hidung kami malah memperbaiki peradaban. Kalian bilang iblis lebih hebat daripada Tuhan kalian memperbaiki peradaban. Hah? Makanya aku bertanya dengan lemah lembut. Kenapa Kristen mengaku-ngaku agama kasih? Alasannya apa? Kalian jawab. Aku jambak ke atas kalian. Ngeyel, maksudnya ngeyel gimana? Coba Ipong Mojek ngeyelnya gimana? Ya, halo. Ya, agamanya apa, bro? Katolik. Ya, silakan. Saya menyampaikan bahwa paus Katolik banyak merusak peradaban. Ya, ada paus yang menyuruh untuk melakukan perang salib, Urbanus kedua. Paus Alexander ke-6 membuat doktrin untuk menjajah Dandum Diversas. Kemudian Paus Pius. Nah, ini sejarah. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Kristen mengaku agama kasih, sementara petinggi-petinggi Katolik itu justru mengajak orang untuk membunuhi orang lain, menjajah orang lain, dan membantai orang lain sepanjang sejarah peradaban, dan itu terjadi beratus-ratus tahun. Lalu, bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Silakan. Itu zaman dulu ya ceritanya. Dari berapa puluh ribu tahun yang sudah berlalu itu. Kamu tahu nggak tahun 2014 tahun kemarin terbongkar kejahatan Katolik lagi? Kejahatan apa? Kematian bayi-bayi sebanyak 800 sampai 796 di dalam septic tank di sebuah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik di Irlandia. Dan di situ ketahuan ternyata anak-anak hasil haram itu mereka tidak mendapatkan pemakaman yang layak, dianggap seperti sampah di dalam septic tank. Dan terbongkar kemudian ideologi Katolik adalah tidak mau memakamkan anak hasil zina, dan itu gara-gara 2 Samuel pasal 12 ayat 15 di mana Tuhan kalian pernah membunuh anak hasil perjinahan Daud, ditulahi selama seminggu. Dan pertanyaannya adalah itu terbongkarnya tahun 2014 loh. Jadi itu bukan kejahatan yang masa lalu, itu baru ditutup. Kamu tahu nggak Magdalene Laundry? Magdalene Laundry itu adalah salah satu tempat perempuan-perempuan pezina disuruh menebus dosanya dengan jadi budak di situ. Itu pun baru ditutup loh. Dan kamu tahu nggak tahun 2022 paus yang baru meninggal kemarin itu minta maaf kepada Kanada. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena mengakui keterlibatannya dalam asimilasi paksa suku Indian, pemusnahan suku Indian. Jadi memang kejahatan itu kejahatan masa lalu. Tapi lucunya adalah, pertanyaannya adalah, kamu mau mengatakan Katolik yang lebih sekarang ini lebih baik daripada Katolik yang lalu? Ngomong buktinya mana? Bukti apa kamu minta? Bukti yang ini 2000 barusan. Ya, Oke, paus meminta. Oke. Ini berita dari BBC, saya tunjukkan sama Anda. Nih, Paus Fransiskus lakukan ziarah penebusan dosa ke Kanada, ajukan maaf atas kekerasan sekolah Katolik pada anak-anak suku asli. Nih. Paus Fransiskus memulai kunjungan bersejarah pimpinan gereja Katolik di Kanada. Dia menyampaikan permintaan maaf secara resmi ke masyarakat adat setempat. Paus Fransiskus menyebut kunjungannya ke Kanada merupakan ziarah penebusan dosa. Inilah gara-gara gampang kali menebus dosa, seolah-olah kejahatan berjamaah bisa ditebus dengan maaf saja. Karena di kitab kalian dikatakan ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan melawan. Nah ini, kenapa saya bilang ini adalah kejahatan yang tertutup-tutupi, yang terbongkarnya baru kemudian. Ini kalau nggak didesak, paus kalian nggak minta maaf loh. Ya, maksud kamu berarti tujuan kamu tadi itu berarti paus itu yang nyuruh begitu?
Yang menyuruh bukan paus ini, itu doktrin ajaran agama kalian. Iya, kan kamu bilang Doktrin tadi, agama di kitabmu loh, di kitabmu Kan, itu. iya, Coba kamu kamu- buka dalam 2 Samuel pasal 12. Bentar dulu. menjas paus Kamu tadi. tahu nggak? Kamu bilang Sebentar tadi. dulu. Hmm. Astagfirullahaladzim. Makanya dengarkan saya biar saya luruskan. Sepanjang sejarah, paus-paus gereja Katolik itu mengeluarkan pengajaran yang merusak peradaban. Ada paus-paus yang memerintahkan untuk membantai dan memperbudak orang lain, namanya Paus Alexander, Paus Urbanus. Ada namanya Paus Pius yang menghalangi orang-orang untuk merdeka. Ada namanya Paus yang mendirikan inkuisisi. Nah, bukti konkret bahwa itu kejahatan yang terbongkar kemudian, dan bahkan kejahatan itu kalau tidak terbongkar nggak akan ketahuan, dan ditutupnya sekolah-sekolah ini baru-baru ini. Dibongkar sebuah sekolah asrama Katolik, ternyata mayat berserakan di bawah. Iya. Paus Pius, teman-teman, bukan Paus biru ya. Sudah. Hmm. Silakan Anda ngomong seadanya yang kamu mau omong, karena yang kamu cerita ini kan sesama kalian aja, yang segelintir orang kita yang Kristen Katolik yang dengar itu kan kita kalah di debat. Kamu ngomong sesukamu, kan banyak yang mendukungmu, kan sesama sesat itu. Yang mendukung saya itu undang-undang, bro. Undang-undang pasal 28E nomor 3 menyatakan bebas beropini, berpendapat, bukan bebas menghina. Yang saya sampaikan ini adalah sebuah pernyataan tegas dari sejarah. Untuk apa? Karena saya melihat orang-orang Kristen yang ada di komal-komal diskusi seolah-olah mengatakan bahwa mereka ini adalah agama kasih dan Islam ini agama teroris. Dengarkan baik-baik. Maka saya adalah orang yang tidak mau mendengarkan begitu saja, lalu saya mencari tahu. Saya cari dalam data sejarah, justru orang Kristen yang paling banyak merusak peradaban. Setidaknya begitulah menurut seorang profesor Juan Cole yang mengatakan pembunuhan karena agama paling banyak dilakukan oleh orang Kristen. Nah, jadi saya kok aneh gitu loh. Kenapa justru kejahatan itu banyak dilakukan oleh orang Katolik, orang Kristen, tapi kenapa Kristen dan Katolik merasa bahwa mereka adalah orang-orang baik, orang-orang penuh kasih? Di mana kasih kalian itu? Setahu saya, penjajah yang datang ke Indonesia pun agamanya Kristen. Nah, pada saat kalian menjadi minoritas, coba kamu perhatikan nih. Bayangkan lo ya, kalian minoritas saja. Penistaan paling banyak kepada agama mayoritas itu dilakukan oleh orang Kristen di Facebook, di Kaskus, di sosial media. Kenapa? Kalian masih minoritas aja, kalian sudah begitu kurang ajarnya menghina sembahan orang lain dan nabinya orang lain. Contoh, yang terang-terangan menghina dan kabur ke luar negeri, di mana dia tahu negara mayoritas Kristen itu akan membela kejahatannya dengan menginjak Al-Quran, Sofiatul, Paul Jong, Taipudin Birahi, Sikudis TV. Kalian masih minoritas loh. Pertama, secara sejarah, ketika kalian menjadi mayoritas, kalian melakukan pengerusakan terhadap peradaban, diperbaiki oleh Islam. Ketika kalian menjadi minoritas, kalian playing victim, merasa bahwa gereja kami diganggu. Tapi kalian lupa dengan kelakuan kalian yang mengganggu orang Islam, yang membancing emosi orang Islam. Contoh, yang paling banyak masuk penjara karena penistaan terhadap agama itu Kristen. Gracia Pelo, anak Batak 2 kali. Yucuk Manubulu dengan dustanya. Kemudian siapa lagi? Friend Donald dengan penistaannya. Nah, Sinandar dulu pernah dituduh menista agama dengan dilaporkan ke kantor polisi ketika mengatakan Yesus kawin. Ternyata dia tidak ditangkap karena dia bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa itu bukan fitnah tapi kajian akademik. Si KC itu kurang ajar, masuk penjara. Nah, lucunya ketika mayoritas kalian merusak peradaban, ketika minoritas kalian merasa kasih dan merasa playing victim, tapi justru kalian adalah orang yang banyak juga membuat kerusakan di Indonesia. Contoh, kalian minoritas aja masih terjadi perang Poso, perang Ambon, pembantaian orang-orang di pesantren oleh Laskar Kelelawar. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Laskar Manguni? Ada sejarahnya loh. Nih, aku bukakan data ya. Nih, padahal dan bahkan hari ini daerah yang sedang bersengketa dengan pemerintah kita dan dengan polisi dan tentara itu agamanya Kristen loh, Papua. Yang digelari sebagai KKB, kriminal bersenjata. Kenapa nggak digelari teroris mereka?
Kenapa kalau orang di Papua yang mengangkat senjata itu tidak dikatakan teroris? Kenapa? Karena kalian mencoba untuk mengangkat bahwa kalian tuh agama kasih dengan cara kasihilah sesamamu dengan tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi kalian menuduh agama Islam yang tegas sebagai agama teroris. Ketika kalian ditanya, Kristen, kalau kita diperangi penjajah, mau nggak kalian berperang dengan kami? Oh, tidak bisa. Kami dilarang untuk melawan orang yang jahat kepada kami. Apa yang kalian lakukan kalau kita dijajah? Kalian berdoa di gereja, Tuhan baik, Tuhan baik. Yang berperang untuk kalian siapa? Kami umat Islam. Ketika kita menang, kalian ikut merayakan 17 Agustus. Tapi kemudian ketika mempertahankan kemerdekaan, kalian pakai ayat kalian dengan mengatakan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Berapa kali saya diskusi dengan orang Kristen mengatakan kami tidak boleh melawan orang jahat kepada mereka. Ditampar pipi kiri kasih kanan. Inilah yang saya lucu dari kalian, cara berpikir kalian adalah majority kalian ketika menjadi otoritas di dunia collab. Minoritas di antara kalian playing victim. Seolah kami ini adalah jahat sekali. Padahal kalau memang kami jahat sekali udah mati kalian semua. Kalian cuma berapa persen? 6%. Sudah Ibu. Silakan. Terus kalau memang mau perang di Indonesia ini kan memang tidak ini, karena kita kan tidak mau diajarkan itu untuk berperang. Kami kan tidak ini untuk berjihad. Bang Ipong saya tanya, kalau negara kita diserang sama Rusia, Abang ikut nggak berperang dengan kami mempertahankan kemerdekaan negara kita? Jawab. Kamu maksudnya ikut berperang dengan kamu, begitu? Dengan negara Indonesia, dengan rakyat Indonesia. Ya ngomong yang jelas, bukan dengan kami. Kamu itu siapa? Kami itu rakyat Indonesia. Ya Allah. Berperang dengan kami. Pantas kalian ini. Yang jelas ngomongnya kita. Kalau negara kita dijajah Rusia, Bang, begitu. mau nggak Abang ikut mempertahankan negara dengan cara berperang dengan orang Rusia? Silakan jawab. Ya, kalau membela kebenarannya kita berperang. Boleh berperang dalam Kristen. Maksudnya berperang dalam Kristen bagaimana? Ini perang agama atau perang apa? Tidak ada yang namanya perang agama, Bang. Yang ada adalah manusia memerangi manusia lainnya, entah atas nama agama, atas nama politik. Yang saya tanya adalah, ketika negara kita diperangi oleh Rusia, Anda ini mau tidak ikut berperang melawan Rusia? Jawab, biar kita tahu isi hatimu. Mau lah berperang terus, bagaimana? Kita kan mempertahankan lagi. Mau. Boleh di dalam Kristen Katolik berperang? Ya boleh lah. Mana dalilnya? Dalilnya itu kan masing-masing kita pribadi. Kita mau kutunjukkan dalil larangan perang dalam agamamu ya. Nih. Coba kamu baca dalam kitabmu. Dalam kitab Matius pasal ke-5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Nih, ini ayat kitabmu nih, ini ajaran Yesus nih. Sudah saya katakan, orang-orang Kristen ketika ditanya pertanyaan rasional, mereka akan menentang ajaran Yesus. Matius pasal ke-5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pertanyaan saya adalah, di mana perintah izin kalian boleh berperang melawan penjajah? Setahu aku, Paulus mengajarkan kalian apa? Tunduk dan taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah itu adalah penjajah, karena semua pemerintah adalah dari Tuhan. Jadi kalau kita dikuasai Rusia, kalian harus tunduk pada Rusia, nggak boleh kalian melawan. Makanya dulu ada Bible versi budak, Bible yang dikhususkan untuk budak. Gitu. Komat pertanyaan kami, saya adalah banyak komat kami di sini ya, tetap Katolik tetap terbesar di dunia. Mau bagaimanapun kau guncang, iman kita tidak akan goyah. Aku nggak menggoyahkan iman kau di sini, Bang. Aku cuma menunjukkan fakta pertanyaan bahwa apa alasan Kristen Katolik dikatakan agama kasih gitu loh. Entahpun fakta nih ya, yang kita lihat ya. Kau tunjukkan, tetap kita ya lahir Katolik, ya mati juga Katolik. Ya enggak masalah. Kamu mau jadi kejawen juga nggak masalah. Ya itu nggak masalah, bro. Itu nggak ada masalah.
Ya, kami tidak masalah dengan Yang kalian mau jadi terberat Katolik, di menjadi ini, di sini kalau kita diskusi, bro. Bro, di sini saya bukan mengajakmu menjadi Islam, bro, karena agama Islam itu untuk orang-orang berakal, bro. Orang kalau sudah berakal, pasti dia yang memilih untuk orang-orang menjadi Islam. Kristen juga orang berakal, bukan orang-orang yang musyrik seperti Anda ini. Arti musyrik tahu nggak artinya apa? Ya masing-masing ada agamamu nggak beda, ada agama kita ya beda. Musyrik itu mensyirikatkan Tuhan, mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Pertanyaan saya, Tuhan Bapa ada berapa? Tuhan saya ada satu, Siapa namanya? Yesus Kristus. Bapak bukan Tuhan berarti? Bapak, siapa yang bilang Bapak? Kami tidak ada bilang Bapak. Tuhan Bapa, iya saya tanya, berarti dia bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan ya? Roh Kudus bukan Tuhan maksudnya? Kamu tahu Trinitas nggak? Ya tahu, karena kita orang Katolik. Coba jelaskan Trinitas itu apa? Saya tanyakan dulu itu. Kamu tahu nggak arti musyrik? Musyrik itu adalah mengatakan Tuhan lebih dari satu atau menyekutukan Tuhan, membuat syirikat Tuhan. Kamu Yang punya ada tuh berapa? syirikat bangsa-bangsa, PBB contohnya itu syirikat bangsa-bangsa, kumpulan bangsa-bangsa. Kalau ada syirikat Tuhan, namanya kumpulan Tuhan. Tuhannya terdiri dari satu paket terkumpul menjadi 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. 3 pribadi tapi satu paket. Nah, itu menyekutukan Tuhan, itu namanya musyrik. Jadi yang kamu bilang saya musyrik itu salah. Yang musyrik itu kamu. Karena kamu mengatakan Tuhan lebih dari satu. Kamu bilang Tuhanmu cuma Yesus. Tapi kamu juga mengimani Roh Kudus sebagai Tuhan, Bapa juga Tuhan. Padahal mereka beda pribadi. Itu namanya musyrik, bro. Pahami sebuah kata sebelum kamu bicara. Nah, dan kamu bilang kamu berakal. Kamu tahu nggak? Dogma Katolik salah satunya adalah infalibilitas. Kamu tahu infalibilitas? Tidak pernah infalibilitas ini adalah Paus tidak bisa salah, tidak akan salah dalam mengajar. Itu bukti kalau akalmu mati. Ketika Paus mengatakan marilah kita menyerang negara ini, kalian percaya itu yang dilakukan oleh Paus Urbanus kedua, Paus Gregorius. Jadi kalian itulah sebenarnya umat Katolik, inilah umat yang Pausnya pernah mengharapkan dan bahkan mengutuk ilmu pengetahuan. Tiba-tiba kamu mengaku kamu adalah orang-orang berakal. Kalau kamu berakal, kamu tidak mungkin nyembah manusia. Saya tanya sama kamu, Tuhan bisa mati nggak? Begitu. Tuhan bisa mati nggak? Siang ini. Ya udah saya tanya gini deh, menurut Anda Tuhan itu bisa mati nggak? Pernah nggak kamu ini khotbah Romo? Bukan pendeta ya, karena kita Katolik Romo sama uskup. Kalau pendeta ya Kristen Protestan, kita Romo. Pernahkah kamu dengar Romo menceritakan, mengkhotbahkan yang jelek-jelek tentang agama lain? Pernah? Nggak mungkin dilakukan zaman ini. Matilah kalian dibunuhi, Kak. Gini loh bro, nggak mungkin ada Romo berani kurang ajar, menyinggung dan menjelekkan agama Islam. Kenapa? Kami mayoritas. Jangan nggak mungkin kalian berani. Cerita sejarah. Tidak mungkin kalian berani. Tapi ketika kalian menjadi mayoritas itu tidak bukan cuma. Pernah nggak kamu dengar Romo-Romo? Oke lah. Kami, uskup kami. Pernah. Oke, saya sebutkan nama-namanya ya. Saya sebutkan nama-namanya. Yang mana? Saya sebutkan teman-teman, namanya adalah pertama bernama Paus Urbanus, bukan cuman menjelek-jelekkan tapi menyuruh membunuh. Paus Urbanus kedua. Cerita yang sudah reformasi sekarang, yang sudah zaman. Iya. Loh, ini lebih tinggi daripada Romo mulu jabatannya loh. Pernah nggak di Indonesia? Jangankan contoh di luar negeri, di Indonesia pernah nggak? Tidak akan mungkin ada satupun uskup atau Romo berani mengganggu agama Islam karena kami mayoritas. Tidak akan mengganggu, tidak ada namanya mengganggu. Iya, karena tidak mungkin berani karena kami mayoritas. Tidak mungkin berani apa? Mana yang tidak kita ajarkan, kita itu diajarkan. Ya sekarang ku tanya dulu sama kau. Kalau memang kalian, jangankan Romomu, apologet kacangan seperti Edis aja nggak berani ada di Indonesia ketika menginjili. Kenapa takut? Karena tahu kalau kami umat Islam tegas tentang akidah. Paham kalau kami umat Islam ini, kalau ada yang mencoba menista agama kami urus masuk penjara kalian. Makanya bagaimana mungkin Romo berani mengganggu agama Islam karena kami mayoritas. Tapi kalau seandainya kalian mayoritas, itu buktinya sepanjang sejarah dibunuhi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kalian. Jangankan orang-orang yang bro, jangankan ya 500, bro, dengar bro, 500 tahun namanya di Indonesia bilang tidak baik. Apa ini nih? Ya udah deh, aku tunjukin ya. Yaudah, aku tunjukin Romo Katolik yang biadab kelakuannya nih. Ya, kita tunjukin Romo Katolik yang baru-baru ini yang biadab ya. Ini terkenal ya teman-teman ya. Ini salah satu uskup Katolik yang
biadab tapi dapat piala Nobel, teman-teman ya. Dan dia namanya Uskup Belo, teman-teman. Katolik ya, dari Timur Leste ya. Kita tunjukkan Uskup Belo itu diberi sanksi oleh Vatikan karena terbukti ketahuan mensodomi, mencabuli anak kecil. Dan ini uskupnya Kristen nih. Dan ini ada di dalam situs ini nih. Nih. Ini Uskup Belo namanya. Kamu tanya pernah nggak? Jangankan mengganggu lubang dubur anak kecil, nggak aman sama paus uskup-uskup kalian nih. Penerima Nobel Perdamaian, bahkan dia sudah dapat Nobel Perdamaian loh. Bahkan yang sekelas, yang dapat Nobel Perdamaian gini aja kelakuannya bejat. Namanya Uskup Belo. Dituduh lakukan pelecehan seksual, Vatikan akui nih. Vatikan akui, sudah beri sanksi. Nah ini loh, ini orangnya nih, Katolik loh ini. Jadi jangankan uskup-uskup biasa, romo-romo kalian yang biasa nggak terkenal itu, ya, yang nggak mungkin berbuat macam-macam di depan kami umat Islam karena kami mayoritas. Yang udah dapat piala Nobel aja, anak kecil aja habis. Berbuat macam-macam ini di Indonesia karena kamu mayoritas ya, seenak-enaknya. Ya iyalah, nggak mungkin lah kalian emang berani kalian melawan orang mayoritas. Buktinya si Edis TV aja yang konon katanya menyebarkan kebenaran harus kabur ke luar negeri untuk berbohong kepada orang-orang Kristen. Apa? Kita di NTT mayoritas Katolik kok, takut sama siapa? Iya kan, buktinya kan nggak ada kalian kurang. Oke. Kamu tahu kejadian, kamu tahu kejadian bahkan ini nih, kamu tahu kejadian Poso nih, kejadian Poso ini nih. Ini kalau kalian udah mulai menunjukkan keberingasan kalian nih, ya. Jangan cerita di Poso, ini di NTT beda dengan di Poso. Kalau kamu bicara NTT, saya juga bisa menunjukkan banyak orang Kristen di Sumatera Barat yang aman hidupnya, bahkan kaya raya di Sumatera Barat. Jangan kau banding-bandingkan kayak gitu, seolah-olah kami umat Islam ini nggak ada yang membuat kalian aman. Kau pikir di Klaten itu orang Kristen dimatikan? Klaten itu mayoritasnya Islam. Dengarkan kau, nggak usah kau. Kalau itu nggak usah kau bandingkan. Di Aceh ada orang Kristen kok yang nggak dimatikan kok. Bahkan kau tahu nggak? Di Malaysia itu mayoritasnya Islam. Kau pikir orang Kristen dibunuh? Kemudian di Sumatera Barat orang Kristen aman damai saja. Itu nggak penting kok promosikan di NTT begitu, karena di daerah-daerah kami yang mayoritasnya Islam, orang Kristen juga nggak dimatikan. Yang kutanyakan itu adalah kenapa kalau mayoritas Kristen Katolik itu uskup-uskup paus-pausnya mengajarkan untuk membunuh, menjajah, dan itu dijadikan doktrin agama dan juga negara. Terbukti sepanjang sejarah, baru dibatalkan Vatikan kemarin tahun 2023. Nah pertanyaannya, apa alasan Katolik dikatakan agama kasih? Silakan. Terus tujuan kamu cerita begini mantap. Ini untuk apa? Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi tujuan saya adalah, oke, baik. Tujuan saya adalah mengajak orang Katolik dan Kristen untuk sadar diri dan tidak lagi memframing agama Islam karena aib terbesar kejahatan manusia itu ada di agama kalian. Supaya kalian itu tahu diri, jangan menghina agama Islam, mengatakan agama Islam teroris hanya karena perilaku satu oknum. Sementara kalian, Katolik dan Kristen Protestan, kejahatan itu dilakukan secara komunal dan divalidasi oleh sejarah. Bahkan yang melakukan adalah tokoh-tokoh agama kalian sendiri. Itu maksud saya menyampaikan di sini. Nah, kalau sudah kita sama-sama tahu diri, kami juga nggak mau kok mengungkit-ungkit kebiadaban agama kalian kok. Buat apa kami mengungkit masa lalu itu? Tapi kan kebanyakan dari kalian kan banyak nggak tahu diri tuh. Naik ke Komal, lalu membahas, kami ajarkan ajaran agama, kalian membahas itu Bembali, itu Ponpes, giliran dibuka ke kebiadaban agama kalian langsung. Itu agamanya apa itu Bembali itu? Iya, Bembali orangnya beragama Islam, penjajah agamanya apa? Oh. Ya penjajah yang membom Hiroshima dan Nagasaki agamanya apa? Tidak tahu. Islam mungkin. Tidak tahu. Oh, Islam yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima. Inilah kau Kristen Katolik nih. Giliran kebiadaban orang Kristen sok-sok nggak tahu kau. Masa kau bilang orang Islam yang membom Nagasaki dan Hiroshima? Biasanya ini menyedihkan sekali orang-orang ini. Masa yang demi untuk membela agamanya Katolik, teman-teman, demi untuk menjelekkan agama Islam, sampai-sampai dia mengatakan yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima agamanya Islam. Besok-besok kau bilang aja Hitler agamanya Islam. Kau bilang juga Firaun agamanya Islam. Kau bilang PKI itu agamanya Islam besok-besok. Kau bilang aja lah Belanda itu semuanya agamanya Islam. Demi membenarkan agamamu. Banyak-banyak berdoa, Mbak, biar hatinya sejuk, tidak membenci orang lain. Hatiku sejuk. Hatiku sejuk lah. Dan terlalu kepanasan melihat Edis,
RK. Kutanya dulu, Jangan. menurut kau Edis itu benar nggak? Iyalah, benar dah. Berarti kau sepakat pernyataan Edis kalau Yesus punya Tuhan? Pokoknya entah dia ngomong apa ya, kita karena dia orang pintar. Dia Dia sudah tahu. ngomong apa yang penting benar, teman-teman. Inilah aku bilang definisi manusia yang tidak percaya kepada benar Iya. dan salah, tapi yang penting imani saja. Apapun kata Edis, walaupun Edis berkata penyalipan karya iblis itu benar kata dia. Inilah aku bilang nih, orang-orang ini kalau ada paus Katolik nonton ini, mungkin ditarik orang ini, dibikin malu Katolik ini. Hai, Edis tidak malu. itu, Ngapain malu Edis orang itu, Katolik? Edis itu, Saya ini dengar kau. membela agama saya sendiri kok. Ngapain Oke, ditarik? di Katolik itu Yesus punya Tuhan nggak? Yesus punya Tuhan, iyalah. Iya, di Iya. Katolik Yesus punya Tuhan. Woi, pastor-pastor Katolik, udah dilangkahinya Tritunggal kalian yang katanya ada, kau tahu nggak? Aduh, Makanya parah. belajar baca dulu Kau tahu nggak? Alkitab. Baca dulu Alkitab baru debat. Kamu tahu tidak, bro? Katolik itu penganut ajaran Konsili Nikea. Di Konsili Nikea itu Yesus dikatakan setara dengan Allah Bapa. Ya itu pemahaman. Edis itu ajaran yang dibantah oleh Athanasius mengikuti. Itu kamu membenarkan diri sendiri. Dia memang dia nggak peduli, kan teman-teman. lain. Pemahaman kamu aja sebagai Muslim kan Yaudah. lain. Kami juga Pemahamanmu memahami seperti apa? Pemahaman kami tentang Tapi kamu. aku salut dengan abang ini, teman-teman. Ya. Dia bangga Menurut dengan kejahilannya. Kamu punya ngomong ini benar. Itu menurut kamu. Dia udah enggak, berarti Yesus punya Mungkin Tuhan ya, menurut Bang? orang yang ya memang yang seiman dengan kamu ya pasti setuju dengan kamu punya. Iya, ini. saya Tapi tanya, Yesus selain- punya Tuhan ya? Selain jangan tanyakan selain Islam ya pasti Yang tidak. saya tanya itu Yesus punya Tuhan ya, Bang? Yang saya tanya juga Muhammad punya Tuhan. Iyalah, Nabi Muhammad punya Tuhan lah. Ya begitu juga. Yesus setara Nabi Muhammad berarti. Nah, Iya, Katolik ini. Ini namanya Katolik subordinat, teman-teman ya. Bang Ipong ini alirannya adalah Katolik subordinat. Orang Katolik yang percaya bahwa Yesus di bawah Allah Bapa. Yesus hamba tuh pinter. Tapi Bang Ipong tuh benar loh. Itu benar, Bang. Justru Katolik yang banyak yang salah, yang ngikuti Konsili Nikea. Abang betul. Abang itu pengikut Arius, mengatakan Yesus itu di bawah Allah Bapa. Kalau penyalipan karya iblis, abang percaya? Ini pintar dia begini. halo? Kata Edis penyalipan karya iblis, abang percaya? Itu kamu memotong-motongkan perkataannya dia aja. Yaudah, yuk. Yaudah kita dengarkan perkataan Edis. Aduh, Udah, kalau sedih. ini coba kamu debat dengan Edis kah apa? Udah, Kalian- kemarin babak belur dia. Kemarin langsung kabur dia di roomnya Ustaz Yusuf. Dia pura-pura ngomong terus dia pencet tanda silang, dia turun. Di room Nanda dia pura-pura memang ke-mute. debat dengan Kalau ketemu saya perempuan ya, begitu dia. kalah lah. Karena perempuan Langsung nyerang gender. Ini kebiasaan Katolik dulu juga gitu nih, nyerang-nyerang perempuan. Dulu perempuan dibakar hidup-hidup, dianggap nggak layak mengajar. Memang iya di agama Kristen memang perempuan itu nggak boleh mengajar, kata Paulus. kamu bilang apa Memang aja. kebiasaan sih. Emang kebiasaan kalau udah kalah sama perempuan Kamu nyerang-nyerang bilang gender, apa aja, kebiasaan. iya. Emang Terus, kebiasaan kalian tuh gitu. Kalau udah mulai kalah, perempuan yang diserang, teman-teman, gendernya diserang. Oke. Mentang-mentang Tuhannya Ya. laki, dengar dulu. mentang-mentang Tuhannya laki. Ingat Selamat loh, bro, datang, Pak bro, Yohanes. Tuhan Yohanes. Anda yang laki, bro, Tuhan Anda yang laki itu keluar dari perempuan loh, bro. Hargai orang yang datang baru dulu. Ya Pak Yohanes. Apa? Bisa. Udah diam, Anda diam dulu Pak Ipong ya. Ya. Saya ke Yohanes, saya mau tunjukkan dulu penyalipan karya iblis menurut Edis ya. Aduh, memang parah ini. Itu memang dari iblis. Penyalipan adalah rencana Allah Bapa. Dibantah sama Oten nih. Rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. Penyalipan adalah rencana Allah Bapa, bukan Dibantah sama ini. Jangan Dibantah sama memotong. orang ini. Jangan memotong. Loh, yang memotong bukan saya. Itu iblis. Begitu maksudnya. Yang sirik, yang tidak senang karena channel atau tempat mereka itu sepi, nggak ada yang nonton. Jadi mereka harus menggoreng ataupun membahas pernyataan saya supaya mereka rame. Jadi mereka itu mamon, mereka bukan apologet. Nah, kalian tahu nggak apa akibat daripada orang-orang yang mengatakan bahwa kehendak untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga? Konsekuensinya adalah bahwa iblis, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yudas, dan mereka semua yang hendak menyalibkan Yesus
itu harus diberi bintang tanda jasa. Mereka harus diberikan penghargaan. Kenapa? Karena mereka telah melaksanakan kehendak Bapa di surga. Makanya doa Tuhan Yesus di kayu salib seharusnya bukan dia Bapa ampunilah mereka, tetapi dia Bapa berikanlah mereka penghargaan. Melaksanakan kehendakmu. Ini ajaran gila. Ajaran gila. Makanya tepatlah apa kata orang Islam yang mengatakan bahwa iblis berjasa dalam penyaliban Yesus. Jika kalian katakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga, saya menentang ajaran sesat ini. Ajaran sesat kata. Orang Dibilangnya Tidak mungkin dia ngomong begitu. Dia tidak mungkin. Penyaliban itu datangnya dari iblis. Begitu. Jadi iblis ingin membinasakan Tuhan Yesus. Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin membinasakan, melenyapkan. tuh penyalipan karya iblis. Iblis. Ada itu ada. Ya Allah, udah di tahun 2026 era teknologi berkembang teman-teman, mereka bilang sudah nyata-nyata video yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis itu diambil oleh orang Kristen untuk ditanggapi, lalu mereka bilang itu nggak ada katanya. Makanya saya bilang, doktrin itu membunuh akal teman-teman. Bunda, selamat siang Bunda, waktu Papua. Siang. Ya, selamat siang. Iya. Jadi benar ya teman-teman, kita sudah bentar Pak. Sebentar Pak siapa? Ternyata doktrin membunuh akal sehat dan kebebasan berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa? Karena kata Allah, orang-orang yang beragama Islam ini diperintahkan untuk ta'qilun, berakal, tafakur, berpikir dan juga tadabbur. Dan itu yang tidak dilakukan oleh mereka, wajar mereka itu kafir. Dan kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6, Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah apa? Sama saja bagi orang kafir ini. Dikasih petunjuk kayak nggak dikasih petunjuk kayak mereka tidak akan beriman. Karena mereka apa? Imani saja. Silakan Yohanes. Iya, mungkin sedikit ya. Pertama saya menyampaikan salam toleransi dulu. Kemudian mungkin sedikit saya koreksi sedikit tadi yang Edis TV itu yang menyatakan bahwa itu karya iblis, itu mungkin tidak. Tapi setiap orang punya pandangan atau berpikir berbeda, itu biasalah. Itu bagi dia mungkin, tapi setahu saya sebagai orang Kristen itu ketika Yesus datang dunia dan mati di atas kayu salib adalah menghendaki supaya Allah itu menghendaki supaya hal itu terjadi. Itu intinya. Itu poinnya. Dan Jadi maksud Anda yang menginginkan kematian Yesus? itu intinya menurut saya ya. Saya tidak tahu Ya. ini. Biasa saya dengar seperti itu. Terus kalau siapa Yesus punya Tuhan, saya pikir itu bukan. Yesus itu adalah Allah, dan Allah itulah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia dan turun ke dunia ini menyelamatkan. Menurut kitab kami menyelamatkan umat manusia, dan di situ dia bilang seluruh dunia ya. Tapi kami orang Kristen itu menyatakan bahwa itu menyelamatkan manusia. Itu terus di situ ada 3 nama, tapi kembali tetap kepada Allah. Tapi ada 3 bekerja di sana melalui kealahan. Kemudian anak Yesus Kristus itu datang ke dunia, ya. Datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang dari dosa itu. Kemudian yang 3 adalah dia bekerja secara Roh Kudus, tapi kembali kepada Allah, satu Tritunggal itu yang menurut saya biasa dengar para pemuka agama, para gereja yang mengajarkan kami seperti itu. Tapi kalau hal-hal lain di luar dari itu saya tidak tahu, dan mungkin saya bisa koreksi yang Edis itu. Saya hargai pendapat dia, tapi sebenarnya itu tidak, ya. Sebenarnya itu tidak, itu bukan karya iblis. Tapi itu adalah supaya Allah itu menghendaki hal itu terjadi seperti itu. Mungkin itu dulu. Saya ingin bergabung di sini, mau klarifikasi teman tadi itu. Itu saja. Ini ya si Ipong ya. Oke.
Baik, Pak Yohanes, terima kasih penjelasannya. Itu doktrin Kristen yang saya sudah ketahui, tapi it's okay. Doktrin is doktrin. Yang saya tanyakan adalah, menurut Bapak siapa yang menghendaki kematian Yesus? Simpel saja jawabnya. Tidak usah pakai penjelasan karena saya tanya siapa, nama orang. Siapa yang menghendaki kematian Yesus? Silakan. Hal itu menghendaki, Allah menghendaki supaya hal itu terjadi. Berarti memang Bapa yang menginginkan Yesus mati. Ya, sebagai anak ya. Yesus itulah Allah, tapi karena Yesus itu dia mengambil sifat-sifat manusia dunia ini, kemudian dia jadi seperti manusia, kemudian ambil sifat manusia dan dia ikuti sesuai dengan sifat manusia. Tapi dia kembali kepada Allah. Yang Yang saya nama tanya tadi, itu yang Allah menginginkan kematian Yesus siapa? Itu saja kok, dia Pak. dia itulah Allah dan hal itu terjadi karena untuk Pak, yang menyelamatkan saya umat tanya manusia. adalah yang menginginkan, Menjawab yang itu saja. menghendaki kematian Yesus siapa? Bagaimana? Yang menginginkan kematian Yesus siapa, Pak? Yang tadi saya bilang tuh, Siapa? hal itu terjadi, kematian Yesus itu bisa terjadi karena menghendaki Allah Bapa di surga. Ya, Berarti dia sebagai Allah Bapa di anak, surga yang menghendaki ya. kematian Dia Yesus. sebagai Allah, tapi karena ambil sifat-sifat Saya manusia- nggak nanya Yesus ini sebagai apa. Saya cuma tanya yang menginginkan kematian Yesus siapa, Pak. Kecuali Tadi kan saya sudah tanya. jelas tuh. Saya sudah Iya, bilang siapa? tuh. Namanya siapa? Yang ingin, contoh nih, yang menginginkan Hal itu Jonathan terjadi Nander ini kehendak pingsan Allah, adalah ya, Uni kehendak Rifa Allah. gitu. Oh, kehendak Allah. Ya, Oke, kehendak Allah udah bisa selesai. terjadi Yaudah karena selesai. Yesus itu Aduh, Pak, adalah saya Allah. Allah itu ya. Saya kan nggak tanya Yesus ini Iya. siapa. Betul. Astagfirullahaladzim. Pak, oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Baik. Saya cuma mungkin itu klarifikasi tadi itu saja. Saya tidak mau ingin berdebat lain kedua tema. Nggak usah kita berdebat, saya cuma mau belajar sama Bapak. Bapak coba Tidak, lihat tidak, Yohanes pasal 8 nomor 37. Pak. Enggak. Saya tidak ke arah situ karena tadi teman tadi itu bilang itu yang saya telah. Iya, saya cuma mau nunjukin justru kata Yesus yang menginginkan kematiannya adalah iblis bapaknya. Bapak orang Kristen mengatakan yang menghendaki kematian Yesus adalah Allah Bapa. Bapak menuhankan Bapa ini. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40, yang 42 yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Yang benar yang mana? Siapa yang memiliki ide pembunuhan berencana terhadap Yesus, iblis atau Bapa yang adalah Tuhan? Atau jangan-jangan iblis itulah bapaknya Bapa? Iblislah yang menjadi bapakmu, dia pembunuh sejak semula. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 42. Kata Yesus, kalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku. Tapi yang kamu inginkan adalah membunuh aku, yang tidak akan dilakukan oleh Abraham dan tidak akan dilakukan oleh Bapa. Kamu mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Iblislah yang telah menjadi bapakmu, dia pembunuh sejak semula. Kata Yesus, yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Edis itu benar, Bapak Ipong itu betul kalau ikut Edis. Tapi Pak Yohanes Kristen mengatakan bahwa yang menghendaki kematian Yesus adalah Bapa di surga. Bukannya Bapa di surga mengasihi anaknya yang tunggal. Kok katanya mengasihi tapi anaknya dibunuh? Jadi kalau kalian mengasihi anak itu, anak kalian siksa, kalian bunuh gitu. Agak gimana ya orang-orang Kristen di teman-temannya. Kenapa doktrinnya selalu bertentangan dengan rasionalitas, bertentangan dengan Bible, bertentangan dengan saintifik. Inilah kenapa doktrin itu berbahaya, teman-teman. Makanya saya menolak untuk percaya dan taklid kepada para ulama yang mengeluarkan pendapatnya pribadi. Contoh, ada orang yang mengatakan tanggal 5 April kita jadikan sebagai hari ini. Saya berhak untuk menolak. Tapi kalau ada yang bilang barang siapa yang menolak tanggal itu maka dia kafir munafik. Wah, itu ngeri banget itu. Itu sama aja kayak Oten yang memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Seperti Paus mengajak orang lain untuk membunuh yang. Tapi kalau Paus itu ada dalilnya di Bible. Kalau mengikuti ajaran orang lain tuh pendapat orang itu nggak ada di Al-Qur'an. Yang kita tuh dibolehkan untuk patuh sami'na wa ta'na kepada Rasulullah. Dan pengajaran Rasulullah ini disampaikan kepada para alim ulama kita, ya, ulil amri di antara kita. Nah, dan siapa ulil amri? Hati-hati, jangan seperti
orang Kristen yang tidak bisa bedakan mana rasul palsu dan rasul asli. Orang yang disebut dengan ulil amri adalah orang yang ketika dia bicara, dia berpikir, dan apa yang dia tahu dia lakukan. Kalau dia bersalah, dia minta ampun. Waduh, pada kabur dua-duanya. Dengar baik-baik ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang bukan berarti orang nggak pernah salah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia berilmu lalu diamalkan ilmunya, lalu ketika dia salah dia bertobat kepada Allah. Bukan orang yang salah terus ngotot, dia pula yang merasa benar. Apalagi mengejek orang yang udah kuliah, yang udah berilmu, yang udah sekolah. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Karena dulu yang menghentikan ilmu pengetahuan disebarkan adalah orang-orang Katolik dari kalangan paus mereka yang menganatema orang-orang pintar. Jangan sampai umat Islam seperti itu. Makanya saya adalah orang yang mengedepankan kemerdekaan dalam berpikir. Saya tidak sudi pikiran saya dijajah oleh siapapun. Siapapun tidak saya izinkan menjajah pikiran saya. Ya, karena saya adalah wanita yang diizinkan tadabur, tafakur, dan ta'qilun oleh Allah. Karena kata Allah yang diperintahkan untuk menuntut ilmu itu laki-laki dan perempuan, bukan cuma laki-laki saja. Begitu. Gitu ya guys. Ya inilah, karena saya belajar banyak dari kekristenan bahwa mereka itu terkungkung oleh doktrin. Saya tidak mau orang Islam seperti itu. Maka kalian umat Islam bebas berpikir, tapi bukan menghujat. Jangan ketika kalian tidak sepakat dengan satu orang, kalian hina orang itu ya. Ketika ada kalian, contoh gini nih, ada orang yang mencintai habaib, kalian pecinta habaib, penjilat pantat habaib. Nggak perlu kayak gitu. Kalau kalian nggak cinta sama habaib, silakan. Tapi jangan kalian hujat orang yang mencintai habaib. Begitu juga kalian yang mencintai habaib. Kami mencintai habaib. Itu orang yang tidak mencintai habaib masuk neraka. Itu yang disebut dengan melampaui batas. Di dalam Islam kita tidak diizinkan melampaui batas. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk bersikap adil. Adil itu maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau ada orang benar, kita ikuti. Seperti itu. Halo, Ana. Ya, halo. Ya, agamanya apa, Bro? Pak? Islam. Ya, ada yang boleh sampaikan, Pak? Ada ini tentang, tapi cuma di Bible ya, mau saya tanyakan ini yang di Matius 5 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 15. Apa itu poinnya, Pak? Ya, dia katanya kan siapa lagi Paulus membatalkan besi Taurat, sedangkan Yesus katanya orang-orang Kristen ini saling melengkapi bukan bertentangan. Apa yang dilengkapi? Yesus berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus Efesus 2:15 mengatakan hukum Taurat telah batal. Itu melengkapi itu. Ya katanya kan meniadakan kan beda katanya membatalkan menadakan. Apa perbedaan membatalkan dengan meniadakan? Coba Bapak tanya sama dia. Ya saya ini mau bertanya kepada Nggak usah ke saya, lihat aja KBBI. Apakah meniadakan dengan membatalkan itu secara esensinya beda? katanya beda. Yang ditiadakan menjadi tidak ada, yang dibatalkan menjadi tidak jadi. Yang ditiadakan menjadi tidak ada, yang dibatalkan menjadi tidak jadi. Apa bedanya? Jadi kalau mereka katakan itu bertentangan, terus kita percaya dengan omongan mereka yang mempelintir KBBI. Ya saya ini bukan orang gila yang percaya kepada perkataan Kristen. Antara meniadakan dan membatalkan itu saling melengkapi. Meniadakan dan membatalkan itu diksi yang yang sama. Yang satu meniadakan, yang satu membatalkannya sama itu. Yesus berkata, aku tidak meniadakan, Paulus membatalkan. Itu berarti bertentangan. Karena meniadakan dengan membatalkan membuat memang sama-sama tidak ada. Menggugurkan, menghilangkan. Aku tidak meniadakan, berarti aku tidak menghilangkan. Paulus membatalkan, berarti tadi yang dijalankan udah nggak berlaku lagi. Sama saja dengan tiada. Jadi artinya kalau Yesus tidak meniadakan, Paulus membatalkan, ini sangat-sangat kontradiktif. Jadi kalau ada yang bilang nggak kontradiksi, suruh belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nggak usah ke saya bukan guru bahasa Indonesia. Oh iya, siap. Makasih Pak, Assalamualaikum. Gitu ya guys.
Ya, Erik silaban. Tahu besok ngoceh. Bisa kita mulai. Udah silakan. Apa yang mau kau tanggapi? Ini siapa lagi nih? Ya, kau membaca-baca asal ngawur otomatis datamu. Ngomong aja begini. Oke, begini. data apa? Yang mana? Data mana yang kau mau tahu? Biar kau bukakan. Yang kau ngomong barusan. Oke, ini kutunjukkan ya. Gitu kan ya? Ya, diam kau ya. Kita tunjukkan teman-teman ya. Intelijen Inggris yang menyamar jadi Islam ya, yang melawan Lawrence of Arabia. Ini dia. Kau ketik dulu kan? Oh iya, diketik dulu lah. Masa langsung Alhamdulillah jerong. Emang aku enggak, ya aku ketik lah, karena aku pakai laptop. Masa aku pakai tongkat? Ada aja kau. Kau pikir aku Harry Potter? Kalau bicara muncullah Lawrence Arabia. Kau ketik lah cepat baca ceritamu. Ya memang aku ketik lah. Masa pakai ku patuk-patuk kayak gini, emang aku ayam. Agak gila-gila aja kau aku tengok nih. Kamu mau cari dari tadi, nggak ada faktanya. Cepat-cepat. Ini faktanya, ini kutunjukkan ini. Iya lo. Baru kutunjukkan. Nih, ini. Ntar dulu, sabar kau. Kalau kutunjukkan faktanya, apa yang ku dapat dari kau? Apa yang ku dapat dari kau? Kutunjukkan dari berita nikah ini. Nih. Ini dia. Ini, Lawrence of Arabia. Ntar dulu, aku tunjukkan dulu ininya ya, data orangnya. Ntar. Belum kamu buktinya itu aja kau bikin kamera belakang. Ini kutunjukkan, bentar dulu ku terjemahkan dulu. Memang pandai kau bahasa Inggris. Bisa kau ini? Bisa kau ini? Nampak Bisa kau aja. Enggak, aku tanya, bisa kau bahasa Inggris enggak? Bisa enggak kau bahasa Inggris? Hah? Bisa kau bahasa Inggris enggak? Sedikit. Bisa, oke. Yaudah, kau jelaskan sama aku ini ya. Kau pakai bahasa Inggris ya. Kau pakai bahasa Inggris. Coba, baca. Apa mau dibaca? Inilah yang kutunjukkan ini. Mana otak aku bahasa Indonesianya itu lucu anak ini. Tapi kau yang tadi, kau yang bilang kau bisa bahasa Inggris, PA, onde, mande, Kristen ini bodoh kali lah emang. Makanya aku bilang ku terjemahkan dulu, katanya kau bisa bahasa Inggris, suruh kau baca nggak bisa kau. Kenapa lah orang Kristen kayak gini naik ke komal ini bikin malu? Kau bikin malu ras manusia atau enggak? Lebih baik aku ngomong sama kera rasanya loh. Kau tadi minta data, aku tunjukkan data. Sabar dulu, ku terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kau bilang aku bisa bahasa Inggris, kau bilang. Ini loh. Kau tengok ini nih, namanya T.L. Lawrence. Nih kau tengok nih. Ini adalah salah satu intelijen Inggris nih. Nyamar-nyamar jadi orang Arab dia. Kelakuan kalian Kristen kan begitu, nyamar-nyamar kayak Paulus. T.L. Lawrence yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia mengenakan pakaian tradisional Arab di balkon Hotel Victoria di Damaskus pertanggal 3 Oktober 1918. Setengah jam setelah mengundurkan diri dari jabatan di Angkatan Darat Arab. Lawrence mengenakan pakaian Arab sebagian karena alasan praktis, ya, tapi juga termasuk ketidaksukaannya terhadap seragam formal. Dan ternyata si Lawrence ini adalah intelijen Inggris yang terlihat seperti orang Islam. Kalian yang suka menyamar. Itu kutunjukkan orientalis. Tahu kau tema kami hari ini apa? Tokoh-tokoh dari Kristen yang biadab merusak peradaban. Nah, aku tunjukkan kenapa kalau orang Kristen ingin belajar Islam itu niatnya itu jelek, menghancurkan Islam dari dalam, seperti Snok Horgonye. Itu arsip sejarah mengatakan begitu nih. Snok Horgonye, nggak tahu kau mungkin ini. Nah, lalu kau naik ke sini mau ngapain? Kalau kau naik ke sini minta data, aku kasih data. Ternyata kau nggak bisa bahasa Inggris, kutunjukkan bahasa Indonesianya. Bisa nggak kau bantah data itu? Dia kan sebagai intelijen di situ kan? Siapa tadi? Merusak Islam dia. Merusak. Itu kan berarti dia di situ sebagai intelijen dia kan? Intelijen Amerika ya tadi? Apa kau ini Amerika pula? Amerika lah pula kau bilang Inggris. Ini orang emang. Teman-teman, apa semua orang Kristen begini ya teman-teman ya? Makanya aku bilang kau jangan banyak makan babi dan minum tua kau. Gak malu kalau ditengok 1.300 orang nih kayak gini kelakuanmu loh.
Kau naik ke sini minta data, aku kasih data. Terus ngapain kau? Gunanya data aku kasih sama kau tuh apa? Ada nggak gunanya? Minimal kau bantah kek. Oh salah. Toleran itu sebenarnya adalah orang Islam sejati. Mau Atau dibantah. dia nggak pernah merusak Islam. Atau dia adalah kayak gitu cara diskusi. Ini kau naik ke sini apa? Kok Amerika pula kau bilang? Bikin Nggak tahu kamera. diri nih orang nih. Mananya Eda ini? Kau bikin kamera belakangmu, biar ku bantah. Ya kau bantah lah. Kau lah yang, kok aku pula yang menyuruh, kau suruh-suruh. Kau lah yang tunjukkan data bantahannya. Hantu belau kau pemakan babi. Penjajah kau ini naik kau komal kami. Kau pula nyuruh-nyuruh aku. Siapa kau? Bapakku kau. Kau tunjukkan bantahannya. Kau tunjukkan bantahannya pemakan babi. Babi enak lu, mananya kau? Memang betul kan kau pemakan babi. Ngapain kau tersinggung kalau kau pemakan babi? Betul lah itu. Cepatlah kau tunjukkan bantahannya pemakan babi. Itu kan, dia kan sebagai intelijen, mantau dia menyamar sebagai apa? Mana datanya? Apa yang kau bilang ini? Kau tunjuk datanya. Apa yang kau tahu? Udah pernah kau baca data? Ada kau baca tentang dia? Ngomong kau kayak burit aja. Kau tahu nggak beda mulut kau dengan burit apa? Nggak ada bedanya. Burit mengeluarkan kentut, busuk nggak ada gunanya. Kau juga gitu, ngomong juga nggak ada gunanya. Naik ke atas sok pula ngatur-ngatur aku. Sama betul kayak bujubur mulutmu. Pemakan babi ini. Inilah kau naik. Apa? Apa kau? Itu sama kayak pantat ayam bibirmu itu loh. Kau tahu nggak? Dubur ketika terkentut cuman bau, tapi nggak ada manfaatnya. Kau ngomong tahap apa busuk omonganmu, nggak ada manfaatnya. Sama kayak dubur mulutmu itu loh. Mana data bantahannya? Mana data bantahannya? Oh ini. Parah ini, kejang-kejang dia. Dia kejang-kejang. Menghadapi kera, aku nggak akan kejang. Karena kalau kera, aku tahu ini kera, bodoh, nggak ada otak. Tapi ini yang kuhadapi orang. Kau itu orang. Tapi dari tadi kau mirip seperti kera. Pertama kau naik ke sini. Kau tanya sama aku, mana datanya? Aku tunjukkan datanya. Ini dia. Dia menyamar seperti orang Islam. Padahal dia intelijen Inggris. Kau tahu? Dan bahkan banyak lagi, ada Wilfred Seeger namanya. Dia bahkan masuk ke dalam, dia adalah seorang Inggris juga, mencoba untuk memetakan wilayah Islam. Ini maksudku adalah mengatakan bahwa kalian Kristen itu, demi mengajarkan agama kalian, kalian kadang nipu. Nah, aku tunjukkan nama tokoh-tokohnya seperti Snok Horgonye. Snok Horgonye itu jelas dia mempelajari Islam, tapi kemudian jadi penasehat Belanda untuk melawan Aceh. Ini jelas arsip negara. Nah, apa yang bisa kau bantah naik ke sini? Kau ngapain naik ke sini? Udah ini aja. Kau nyuruh-nyuruh aku tuh kau ngapain? Kau yang bawa data, bantah data-dataku. Salah kau riba. Snok Horgonye itu aslinya Islam, matinya sebagai Islam, dia orang Islam baik. Peradaban apa yang kau orang Batak ya? Kau orang Batak kan? Kau tahu nggak? Orang Batak dulu tuh makan orang. Tahu kau itu? Dan Nomensen datang ke daerah Batak menyebarkan Kristen. Kau tahu? Itu minta tolong sama Belanda. Kau tahu patung Nomensen yang gede di Sumatera Utara itu? Kau tahu HKBP? HKBP itu loh buktinya. Nih kutunjukkan sama kau nih. Apa dari Google? Oh iyalah dari Google, terus dari mana? Emang kenapa kalau dari Google? Masalahnya apa kalau dari Google? Langsunglah bukunya, bos. Bukunya aku tinggalkan di rumah, tapi aku punya bukunya. Kalau aku tunjukkan kau suruh baca bukunya, mau kau beli bukunya. Ini bukunya Dr. Uli Kozok nih ya. Perang Damai nih, aku tunjukkan sama kau ya. Dari Google kau nggak terima. Iya, kau mau beli bukunya kan? Kau miskin, ku belikan kau bukunya. Mau kau baca bukunya? Bukti kalau orang Kristen Jerman itu otaknya biadab mengajarkan Kristen ke tanah Tapanuli, Sibolga atau tanah Sumatera Utara. Ya, kau beli bukunya ya. Namanya adalah Kemelut Perang Damai nih di Silindung dan Toba. Nih kau baca, kau beli bukunya nih ya. Nih. Nih kita lihat nih ya. Ini nih orang-orang, ini nih teman-teman, teknologi pun disalahkan dia nih. Teknologi pun disalahkan dia. Kata dia apa? Google mulai haram bagi dia sekarang, teman-teman. Inilah saya bilang, mereka cepat atau lambat pada akhirnya akan menghalangi kita untuk berilmu, berpengetahuan. Ya, kenapa? Bagi mereka ilmu pengetahuan itu musuh bagi mereka. Ya. Nih, kau beli buku ini nih. Kau butuh buku. Aku punya bukunya ini, ku tinggalkan ini di Klaten. Kau beli buku ini, Utusan Damai di Kemelut Perang. Orang Islam
Saya himbau kalian beli buku ini, harganya 30.000 sebelum buku ini ditarik ya. Kalau kalian nggak beli buku ini, kalian nggak tahu sejarah Kristen Protestan di Tanah Batak. Dengar baik-baik nih orang Islam nih. Saya sudah punya buku ini. Dan buku ini saya nggak tahu, kayaknya buku ini ada di Klaten buku ini, ya. Dan saya mau orang Islam banyak beli buku ini. Penulisnya Dr. Uli Kozok, seorang Jerman. Di sini dia membuktikan bahwa catatan Nommensen itu melaporkan kepada Rheinische Mission Gesellschaft tentang penginjilannya ke Tanah Batak, dan dia ikut bersama Belanda, dan bahkan misionarisnya ikut berperang melawan pribumi. Nih, peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dan dalam perkembangan masyarakatnya tidak dapat disangkal lagi. Namun yang masih diperdebatkan ialah sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Berdasarkan dokumen-dokumen otentik, surat-surat artikel, ya, Uli Kozok membukakan fakta, membuktikan bahwa para misionaris meminta pemerintah Belanda untuk menganeksasi, mencaplok daerah Selindung dan Toba, bahkan ikut sendiri secara fisik dalam perang Batak tahun 1878. Dan ini adalah buku yang ditulis oleh seorang doktor bernama Uli Kozok. Dan kalian tahu buku ini tidak akan dicetak lagi kalau seandainya umat Islam tidak ada yang bergerak mengkeep ini sebagai dokumen. Tidak kalian berikan kepada anak kalian. Kenapa? Karena kita sejarah-sejarah akan ditutup-tutupi, teman-teman. Jadi makanya saya minta umat Islam ini jangan lagi lah. Tolonglah umat Islam, belilah buku-buku yang penting ini. Fakta-fakta sejarah ini buka supaya mereka lagi nggak bisa berkoar-koar mengatakan agama kami agama kasih. Agama mereka saja datang dalam penjajahan. Kita nggak nyerang mereka, kita nggak benci mereka. Tapi ketika mereka mengaku-ngaku kami ajaran kasih, minta datanya. Apa bukti kalian itu ajaran kasih? Sepanjang sejarah justru agama kalian datang bersama penjajah. Gitu loh. Nah, apa kamu ngomong apa? Ini bukunya. Nih, ini buku, minta buku tadi. Ini bukunya. Nih, ini bukunya nih. Utusan Damai di Kemelut Perang, ditulis oleh Uli Kozok. Di sini dikatakan Kristen Protestan itu datang ke Tanah Batak, justru ikut misionarisnya berperang melawan pribumi. Tahu kau? Kan peran misi Protestan itu bodoh, ada di Kristen di situ. Protestan ini apa? Kau pandai kali kau mengarang-arang cerita kak. Protestan ini apa? Bukan Kristen. Protestan Jerman. Iya. Protestan ini apa? Bro, Kristennya nggak ada. Iya, Protestan ini apa? Peran misi Protestan itu. Iya, Protestan itu apa? Itu peran misi itu bodoh. Iya, Protestan itu apa? Kan misi bikin. Misi artinya apa? Lalu kakak. Iya, misi artinya apa? Misi artinya apa? Misi itu ya misi. Perang misinya untuk menyelamatkan Chandra gitu kan? Misinya mana aku tahu. Yang penting di situ tidak ada tertulis Kristennya, bro. Kok bikin Kristen Protestan? Oh, jadi ini bukan Kristen, Protestan ini bukan Kristen berarti. Kecuali ada dibikin Kristen ya baru ini. Iya, berarti kau akui kalau Protestan bukan Kristen ya? Tapi kan kameramu. Nggak ada hak kau ngatur-ngaturku. Protestan Kristen bukan. Mana Gila, makanya kau jangan banyak makan babi, jangan banyak minum tua, otak kau sengklek. Protestan kau bilang bukan Kristen. Makanya jangan botol maksimal. Kau tahu nggak? Kera saja, seandainya kera disamakan dengan kau, ngamuk kera. Nggak mau aku disamakan sama si Erik Silaban ini, oten goblok. Protestan itu adalah salah satu denominasi di kekristenan. Kristen. Kau yang bilang nggak ada tertulis Kristen, mana nggak kau? Oh ya udah, itu bukan Kristen. Protestan bukan Kristen ya. Alah, omonganmu nih yang kubantah. Kau bilang itu misi Kristen Protestan. Kristennya ada ditulis rupanya tadi kan? 1,7 orang ini nggak segoblok kau. Yang namanya Protestan itu adalah Kristen, tahu kau? Biasa aja kau baca, jangan. Ya udah, kalau kau nggak mau mengakui Protestan Kristen ya sudah. Kau bilanglah sama orang Protestan, "Oi Protestan, kalian bukan Kristen," gitu. Oten. Arah orang Kristen nih. Protestan pun dia bilang bukan Kristen. Yang Katolik tidak mengakui Kristen. Karena ini kan
Katolik tidak mengakui Iya. Kristen. Katolik mengakui Protestan ini adalah Kristen. Protestan tidak mengakui Katolik sebagai Kristen. Cocok. Sama-sama mereka tidak menuduh Kristen. Kristen itu kan artinya adalah pengikut Yesus. Mereka ini kan cuma ngeklaim ikut Yesus. Padahal mereka Paulizen mereka ini. Paulizen. Pengikut Paul. Gitu. Jadi maksudnya ini Iya. penumpang gelap, black passenger. Ya, black passenger. Penumpang gelap ngaku-ngaku lagi. Waduh. Datang-datang ngambil punya orang, ngaku pula itu punya dia. Waduh. Black passenger. Waduh. Wih. Kalau kita kumpulkan orang Kristen, Bang Wan coba Bang Wan bayangkan, kalau kita kumpulkan Erik Silaban, Kebenaran Sejati ini, si Anan, si Raven, ya kita kumpulkan mereka nih ya. Coba kita suruh mereka diskusi, kira-kira apa yang terjadi Bang? Kehancuran. Ini kita contohkan aja nih. Kita suruh, mana si Silaban tadi? Silaban naik lagi kau, aku pengen kau diskusi dengan si Harrison dulu nih. Coba kita apa yang berlaku terjadi di sini. Yang kurasa agak sehat si Anan ini lah kurasa ya kan. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Oke, kita sapa satu-satu dulu. Kebenaran. Temaku adalah konten merusak peradaban. Apa masuk? Apa? Selamat pagi Uni. Selamat pagi Uni. Pagi Anan. Pagi. Lebih daripada korupsi. Sejak kapan korupsi halal di Islam? Ya, katanya yang di sumpah-sumpah itu agama apa? Kristen juga ada koruptor. Istri Dewi Sandra itu kan Kristen itu. Banyak apa? Banyak apa? Raven diam dulu, si Harrison dulu. Jangan nampak kali Kristennya kalian di sini. Jangan nampak kali. Aku makan daging babi pada poligami. Oh iyalah, kan kalau poligami itu kan menikahi perempuan bukan babi. Ya beda lah. Diam dulu Raven, kau turun dulu. Harrison, jangan kau samakan perempuan dengan babi. Poligami itu halal, babi haram karena perempuan bukan babi. Kau samakan mamamu dengan babi. Oh berarti kau samakan mamamu dengan daging babi. Wah, beda. Nyapi kalian, daging babi itu halal. Harrison, poligami itu halal karena perempuan bukan babi, babi haram. Karena perempuan bukan babi, bagi kau babi dengan perempuan sama aja. Kau janda bodong kau, makanya kau ditinggalkan kayak kau itu, kayak gitulah makanya kau tinggalkan kau suami kau. Di Kristen janda itu haram. Gara-gara mulut kau, maka kau ditinggalkan suamimu. Kok jadi mama kau ngurusi masalah pribadi orang? Kau yang mama, kau tinggalkan. Apa kau cakap ini? Ini Kristen ya, ini Kristen ya teman-teman ya. Santai bang. Kiri kata Kristen itu minuman apa kan? Bawa. Ciri khas orang Batak ini katanya teman-teman. Kata dia ini ciri khas orang Batak katanya teman-teman. Inilah ciri khas orang Batak katanya. Kau jelek-jelekkan orang Batak kau. Banyak orang Batak baik loh. Tahu kau bilang jadi bagaimana tentang perang padri itu? Perang padri gimana? Ya coba kau jelaskan perang padri dulu. Coba kau jelaskan perang padri gimana ceritanya. Aku pengen tahu. Kau orang Padang, masa tidak tahu orang Setahu aku perang padri itu adalah perang melawan orang-orang yang membenarkan maksiat yang kemudian berkomplot dengan Belanda yang dibela sama orang kalian. maksiat kau bilang. Dibantainya orang Batak sana maksiat. Pelacuran, sabung ayam, perjudian, minum tua. Karena kalian pro kepada kebiadaban, kalian pro kepada maksiat, kalian pro kepada pelacuran, kalian pro kepada tua, kalian pro kepada sabung ayam, kalian pro kepada perjudian. Makanya kalian ngamuk ketika itu dihentikan. Kan gitu. Perang Padri itu adalah para ulama-ulama yang mencoba menghentikan kaum adat untuk melakukan pelacuran dan perjudian. Tiba-tiba kaum adat malah ditolong sama Belanda sama orang Kristen Batak. Karena kalian kan pro kepada, buktinya tempat kalian jual tua banyak. Si Rasmi buka tempat tua diraba-raba lagi pahanya. Sabung ayam, di agama kau sabung ayam haram nggak? Di kami haram. Ketika orang-orang yang tidak mau taat kepada Al-Quran diperingatkan dan tidak mau dan mulai merusak masyarakat, muncullah perang Padri. Kau tahu nggak orang-orang yang sabung ayam yang pro pada tua dan minum-minum keras ini bersama siapa? Bersama Belanda. Makanya perang Padri itu Tuanku Imam Bonjol digelari sebagai pahlawan nasional karena dia, kalau nggak
Kau pikir orang bodoh negara kita memberikan Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional gelarnya? Si Singamangaraja, kau pikir, kau tahu nggak si Singamangaraja? Si Singamangaraja nggak makan babi. Si Singamangaraja itu bersatu dengan Raja Aceh dan Raja Sumatera Utara, Sumatera Barat. Melawan siapa? Penjajah. Melawan siapa? Nomensen dan kawan-kawan. Inilah yang ditulis sama bukunya oleh Dr. Uli Kozok. Dr. Uli Kozok membuktikan misionaris Kristen itu dari Jerman itu justru melawan pribumi dengan ikut berperang melawan pribumi bersama Belanda. Nih, kutunjukkan datanya. Dr. Uli Kozok. Ini bukunya, kau baca nih. Bukunya nih. Buku ini ditulis oleh Dr. Uli Kozok nih. Jadi kalian ya, utusan damai di kemelut perang. Judulnya aja di sini Koalisi Injil dan Pedang, yaitu Koalisi Zending Batak. Ya, sekali lagi kuucapkan ya, yaitu Koalisi Zending Batak dan pemerintah kolonial ini bukan saja bermakna untuk daerah Batak semata, ia merupakan salah satu aspek sejarah kolonial seluruh Indonesia. Jadi yang bilang itu adalah Dr. Uli Kozok, seorang doktor, orang Jerman. Jadi yang bilang bahwa koalisi Zending Batak bekerja sama dengan Belanda penjajah itu bukan aku. Aku mengutip kata-kata. Raja nggak makan babi mana? Inilah kalian, kau baca lah. Si Singamangaraja itu agamanya Parmalin. Parmalin makan babi rupanya. Memanglah kau. Parmalin. Ada kau lah. Jadi si Singamangaraja agamanya apa? Mana nak? Di mana definisi di apa agama Parmalin? Ya si Singamangaraja. Kau pernah nggak datang ke makam si Singamangaraja? Kau salah ngomong loh. Nanti kau disiksa kau asal ngomong. Wah, disiksa teman-teman. Wah teman-teman, dia ngancam. Inilah teman-teman, ternyata dia akui kalau kita bicara dan bertentangan dengan mereka akan siksa kita, inkuisisi teman-teman. Wah, takut. Sayang, aku orang Islam. Kau pikir aku takut dengan kalian? Kau pikir aku takut dengan kau? Kalau kami mati disiksa karena menyampaikan kebenaran, justru kami masuk surga dalam Islam. Itu namanya jihad. Gak ada kami takut dengan pemakan babi kayak kalian ini. Gak takut kami dengan pemakan babi kayak kalian ini loh. Takut dengan babi, iyalah. Bilang kalian. Nah, kau tengok ini ya, si Singamangaraja, kau bilang. Mana? Si Singamangaraja itu agamanya apa? Iya, aku tunjukkan apa agama si Singamangaraja. Hah? Si Singamangaraja agamanya apa? Apa agama si Singamangaraja ke-12? Kutanya kau. Hah? Kan kau yang... Kau tahu nggak apa agama si Singamangaraja? Coba kau jawab itu. Dia bilang Parmalin dia. Ya, apa agamanya? Kristen. Kan kau yang bilang Parmalin, aku bilang enggak. Aku bilang Parmalin, kau bilang apa agamanya? Yaudah, kalau kau tolak dia agamanya Parmalin, apa agama si Singamangaraja? Kau dulu. Apa? Sedangkan ku bilang Parmalin. Dia nggak makan babi, ku bilang. Ku bilang mereka bukan pemakan babi. Kau bilang nggak dia makan babi? Ini orang emang orang goblok kau nih, gobloknya kau luar biasa nih. Ku tanya sama kalian, si Singamangaraja ke-12 agamanya apa? Coba jawab. Aku bicara pahlawan nasional loh. Waduh, parah kali kalian ini, orang Batak loh kalian loh. Aku orang Padang loh, kalau aku salah wajar loh. Kalian kan orang Batak. Aku tanya, si Singamangaraja ke-12, ke-10, siapa? Patuan Bosar Sinambela 18 tahun 1845. Aku tanya, agamanya apa? Tuh, Parmalin agamanya. Aku tanya, menurut kalian agamanya apa? Makan babi dia. Coba. Parmalin. Si Singamangaraja, Patuan Bosar Sinambela di Bakara Tapanuli. Hah? Apa agamanya? Coba kalian bilang, makan babi dia. Makan babi enggak ini si Singamangaraja ini? Makanya kalian, kalau baca sejarah tuh yang lengkap. Kutanya sama kalian, apakah si Singamangaraja yang adalah pahlawan nasional itu pemakan babi atau bukan? Parah mereka ini. Ngeri kali lo kalian lo. Udahlah, aku naikkan orang Batak semua. Aku pengen belajar tentang kebataan. Naik yang bermarga-marga Lubis kah? Coba naik ke sini. Aku pengen belajar sama kalian tentang
Nauli Aritonang. Nah, mudah-mudahan yang naik-naik ini memberi ilmu pengetahuan ya. Uni. Kalau aku salah tentang Uni, Yaudah. aku sekali Uni Ya, habis Anan. itu turun aku. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya apa Pak Nauli? Ya, Islam Uni, ya? yang Uni maksud peradaban itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. kemajuan peradaban itu maksudnya Gini, kalau kita bicara peradaban itu dari yang kata Uni adab maksud itu ya. peradaban itu kemajuan teknologi, pendidikan, Bukan. sistem Bukan, politik, bukan. gitu ya Uni. Bukan. Kemakmuran Bukan. ekonomi gitu. Jadi Bukan, kita bicara peradaban. Peradaban itu including all, ya, dari kata adab. Dari kata adab. Sistem sosial. Jadi tidak hanya tentang pendidikan, kesehatan, sosial, tidak, sistemnya, semuanya. Nah, Uni menunjukkan sepanjang sejarah tokoh-tokoh agama Kristen ketika mengeluarkan pengajaran itu melumpuhkan sistem itu semuanya. Paus Urbanus II melumpuhkan sistem peradaban yang ada di Yerusalem yang aman damai selama kurang lebih 400 tahun. Sistem yang dipakai pada waktu itu adalah sistem Islam, yaitu apa? Jizyah kepada non-muslim, kemudian surat perdamaian yang dikeluarkan oleh Umar Ibn Khattab dan juga Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan dengan surat perjanjian Hudaybiyah, Umar Ibn Khattab dengan perjanjiannya juga, yang mengatakan bahwa Kristen boleh ke gereja, Yahudi boleh ke sinagog, dan dihancurkan oleh Paus Urbanus II dengan membunuhi orang Islam dan Yahudi di Yerusalem. Namanya, peristiwanya disebut Perang Salib. Itu yang pertama. Yang kedua, tokohnya lagi, ini oten semua nih ya. Ingat ya, ini orang Kristen semua, alias para petinggi-petinggi gereja, dan mereka adalah orang-orang yang di struktural Katolik. Struktural loh ya, karena gelarnya Paus, bukan main-main loh. Paus Urbanus II itu gelarnya Paus. Nah, yang kedua, nama Paus yang merusak peradaban pemikirannya satu lagi adalah Paus Innocentius III. Apa yang dia lakukan? Dia membuat sebuah lembaga inkuisisi, pengadilan bagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia, tapi satu Tuhan, yaitu orang yang dianggap, dimit dulu Anan, dianggap sebagai kaum bidat. Dan yang terjadi adalah pembunuhan, pembakaran terhadap orang-orang yang tak sejalan dengan Katolik. Dan tahu gak berapa lama kejadian ini berlangsung? 500 years, 500 tahun. 500 tahun itu Anan, kamu kalau punya anak itu ada 7 turunan kamu itu. 500 tahun loh. Anehnya selama sepanjang 500 tahun itu tidak ada yang menghentikan kengerian ini. Nah, itu ratusan ribu orang dibantai. Dan Paus Innocentius III ini, dia menghimbau inkuisisi kepada orang-orang Albigensian atau kaum Katarian yang dianggap bidat. Ya, ratusan ribu loh. Nah, dan pemikiran yang merusak peradaban, salah satunya adalah yang melegitimasi penjajahan dan kolonialisme serta mengajarkan Kristen. Itu namanya Paus Alexander ke-6 di Borgia. Dia melegalkan perbudakan dan kolonialisme dengan mengeluarkan doktrin intercaetera. Di tahun 1493 disebut dengan doktrin Discovery dan dijadikan oleh Amerika sebagai panduan hukumnya. Tahu nggak kapan baru dibatalkan ini oleh Vatikan? Baru kemarin 2 tahun yang lalu, 2023. Vatikan menolak doktrin Discovery ini. Kalau tidak ditolak sampai detik ini, doktrin ini masih menjadi ajaran dalam Kristen Katolik dan juga dalam beberapa hukum negara Eropa dan Amerika. Tuh, Paus Nicholas V menegaskan, mengizinkan Raja Alfonso V, Raja Portugal, untuk memperbudak secara abadi orang-orang Islam yang dipanggil dengan sebutan Saracen, dari kata Sarakenoi, bukan keturunan Sarai atau tidak memiliki hubungan dengan Sarah. Rasis. Panggilan orang-orang Kristen kepada umat Islam, panggilan rasis dengan mengatakan kami keturunan Sarah, kalian bukan keturunan Sarah. Sarakenoi. Kami tidak pernah rasis kepada kalian. Oke Umi, oke. Nah, saya pikir belum selesai. teknologi, Belum selesai. pendidikan. Belum selesai. Belum selesai. Iya, ini itu ke sana, Ya. itu ke sana. Paus Gregorius ke-10, 10 apa 11, itu mendirikan lembaga inkuisisi permanen, penyiksaan, pembakaran hidup-hidup. Ini dia teknologi dan ilmu pengetahuan nih. Paus Pius ke-10, 11 ya, 11. Anti terhadap ilmu.
Ada namanya Syllabus Errorum. Nih, ada kutukan terhadap apa? Kebebasan berpikir tahun 1864. Syllabus Errorum. Kebebasan berpikir dikutuk, kebebasan beragama dikutuk, demokrasi dikutuk, sains modern dikutuk. Tanda dan cirinya dan peristiwanya, pembunuhan terhadap Galileo dan Hipatia yang dibungkam karena kecerdasannya, yang bertentangan dengan gereja. Ini dia, Papa Lensilicals, The Syllabus of Error, Papa Encyclicals. Ya, ini kita lihat nih. Ya, jadi ini ya judulnya, Oten Merusak Peradaban. Uni menunjukkan Oten ini bisa dua makna, orang Kristen atau oknum Kristen. Mari kita teliti aja apakah ini orang atau oknum. Karena kalau orang itu merujuk kepada general. Nah, masalahnya adalah kenapa justru majoritinya membenarkan pada saat itu. Ada namanya Black Death, ada namanya perburuan penyihir. Itu bukan cuma Katolik ya, Protestan juga ikut di situ. Nah, waktu Holocaust terjadi, pada waktu itu pemimpin Vatikan itu nama pausnya adalah, ini waktu Holocaust ya, yang dilakukan oleh gereja orang Protestan atas, dan ini juga terpengaruh pandangan Martin Luther yang membuat buku kebencian terhadap orang Yahudi ya. Namanya adalah Paus Pius ke-12. Paus Pius ke-12 itu diam terhadap Holocaust. Ya. Nah, ini yang disebut dengan merusak peradaban. Tatanan kehidupan manusia lain yang tidak seagama dengan mereka dirusak secara terang-terangan. Penjajahan, kolonialisme, perbudakan. Nah, dan sisa-sisa kejahatan itu telah terbukti menjadi sejarah kelam gereja Katolik dan Protestan. Salah satunya bukan cuma gereja Katolik dan Protestan, bahkan gereja Anglikan itu ikut berinvestasi dalam penjualan budak transatlantik. Dan peradaban yang dirusak adalah siapa? Suku aborigin hilang, musnah. Di Australia berganti menjadi orang kulit putih, padahal pribuminya itu berkulit hitam. Suku Indian di Kanada hilang, musnah, hampir musnah, padahal aslinya ada suku Kanada. Dan orang yang datang ke sana adalah orang yang memegang bula kepausan ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Columbus, Christopher Columbus. Dia pegang bula kepausan ini loh. Dan dia datang ke Kanada dan diikuti oleh orang-orang yang datang ke Kanada itu dengan penyakit kutu dan penyakit menular dan miskin, dibantu sama orang Indian. Makanya ketika acara Thanksgiving itu orang Indian itu sangat trauma mendengarkan Christopher Columbus. Mereka sangat benci sekali karena mereka dimusnahkan oleh orang-orang itu. Kemudian suku Inka, suku Aztec musnah gara-gara siapa? Orang Islam lah. Ketika orang Islam datang ke Nusantara, Hindu Buddha masih ada sampai detik ini. Agama Nusantara masih ada sampai detik ini. Kejawen masih ada sampai detik ini. Islam tidak pernah ada asimilasi paksa. Tapi Kristen Katolik itu pernah diakui punya asimilasi paksa terhadap orang di Kanada dengan ditemukannya sekitar ribuan jenazah manusia tak bernama yang adalah anak-anak kecil yang diculik dari rumahnya kemudian diasimilasi paksa di sebuah asrama yang dikelola oleh pemerintah dan gereja Katolik. Itu fakta sejarah. Islam tidak pernah melakukan asimilasi paksa. Islam datang dengan perdagangan dan cinta kasih, bahkan pernikahan. Banyak orang-orang tertarik dengan Islam karena bisnis, bukan karena paksaan. Karena dalilnya adalah la ikraha fid din. Tapi Kristen ini disebarkan dengan perang, penjajahan. Dan itu divalidasi oleh situs-situs yang bisa kita tunjukkan saat ini. Salah satu bukunya adalah Dr. Uli Kozok tunjukkan misionaris Jerman itu bahkan ikut berperang melawan pribumi bersama Belanda. Nommensen itu bahkan mendokumentasikan permintaannya kepada Belanda untuk melindungi dia. Tahu nggak alasan dia apa? Dia takut dimakan orang Batak. Karena dulu orang Batak itu makan orang. Dia takut ada kanibalisme. Maaf Umi, sumber-sumber yang Umi baca itu penulisnya beragama apa? Kristen lah, Dr. Uli Kozok orang Jerman. Oh, oke. Dan ini silakan kamu cari bukunya, judulnya adalah Kemelut Perang Damai Perang Toba. Kemelut Perang Damai Silindung dan Toba, Dr. Uli Kozok. Dan kamu cari tahu sendiri Uli Kozok ini siapa. Nah, oke Umi. Thank you Umi. Jadi itu kenapa Uni bertanya apa alasan agama Kristen dikatakan agama damai dan agama kasih, sementara justru majoritinya merusak peradaban.
Islam itu pernah ada namanya Golden Age. Kristen itu namanya Dark Age. Dan anehnya lagi, ketika teknologi berkembang, karena ada jasa Al-Khawarizmi, orang Kristen bilang, kami penemu, kami penemu, kami penemu. Hah? Hei, bahkan sekelas Isaac Newton itu bukan Tritunggal loh, walaupun dia Kristen loh. Kan lucu gitu. Umi, satu lagi Umi. Jadi menurut Umi seperti apa gambaran peradaban yang maju itu Umi? Di Indonesia? Ya sekarang Qatar, kamu lihatlah Qatar, bagaimana Qatar itu para pebisnis itu meletakkan hartanya karena pajaknya kecil. Kalau di Eropa, di mana-mana yang negaranya majority non Muslim itu pajaknya tinggi. Bahkan itu diakui oleh Rabbi Maimonides ketika tinggal di wilayah Islam. Salah satunya adalah Yerusalem pada waktu itu orang Yahudi aman. Nah, pada waktu Holocaust terjadi, kamu tahu tidak? Yahudi Polandia yang dikejar oleh orang Jerman yang adalah anak-anak Theos, orang-orang Kristen. Karena pemikiran Martin Luther dan kawan-kawan membenci orang Yahudi, mengatakan Yahudi adalah pilihan iblis. Kamu tahu nggak peradaban mana yang menyelamatkan orang Yahudi? Siapa? Orang apa? Orang Muslim Albanian. Dari kejaran ya, nenek moyang Indonesia sendiri gimana Umi? Indonesia sendiri apa masalahnya? Toh Indonesia apa? Masalahnya apa Indonesia? Indonesia kalau kita bicarakan kebobrokan, peradabannya kenapa Indonesia? Apa masalah Indonesia ada apa? Masalah yang terjadi di Indonesia ini kan di sini kan banyak orang. Makanya Indonesia kenapa? Apa bedanya Indonesia? Bahkan kamu tahu nggak negara mayoritas yang lain lebih parah daripada Indonesia? Bahkan justru saya bersyukur tinggal di Indonesia. Kalau saya tinggal di Eropa, kamu tahu nggak? Parkir salah aja pajaknya 21%. Satu hari itu kita bisa keluarkan uang 5 juta karena kita salah parkir lah, kesentuh apalah. Ngeri loh di Eropa loh. Beli apa tuh kena. Kamu tahu nggak sistem perekonomian di Eropa? Tapi ada satu negara Umi, ada satu negara Timur Leste Umi, itu parkir nggak ada itu. Pajak kendaraannya nggak lebih murah daripada Indonesia itu. Kalau kan Kristen itu kenapa nggak kamu bandingkan dengan Qatar, Anan? Kenapa nggak kamu bandingkan dengan Jepang? Kenapa nggak kamu bandingkan dengan Cina? Kita bicara tentang bagaimana orang Kristen merusak peradaban, bukan suatu negara yang maju karena fokus terhadap pengejaran terhadap dunia dan ilmu pengetahuan. Dan ingat loh, China itu, mereka maju itu karena ilmu pengetahuan. Nah itu yang dihalang-halangi oleh paus-paus kalian dulu. Kalau kita bicara tentang China, ya wajarlah mereka maju karena mereka fokus mendidik anak mereka secara fisik dan juga ilmu pengetahuan. Ya makanya Islam itu kan suruh maju. Kalau ada negara yang tidak berkembang tapi mayoritasnya Islam, ya karena mereka tidak mau mengikuti agama mereka. Kita berarti intinya agama di sini. Oke, Umi, intinya aku tahu apa? intinya orang Kristen yang merusak peradaban gitu. Saya mengatakan Oten merusak peradaban, tanda tanya. Saya buktikan itu betul. Contohnya, yang menjadi perang dunia pertama, perang salib adalah Kristen. Perang dunia pertama Kristen, perang dunia kedua Kristen, kolonialisme Kristen. Itu kan peristiwa-peristiwa besar yang merusak peradaban, gimana sih? Dan yang bahkan cikal bakal perang dunia ketiga juga Kristen, ya Amerika dengan Venezuela ini sudah memulai perang. Rusia dan Ukraina sudah memulai perang dunia. Jadi kan apa yang saya katakan itu kan skala besar gitu loh. Dan bahkan menurut saya loh. Peradaban itu bukan kemajuan teknologi ya. Teknologi, pendidikan atau Anan, kamu bukan orang bodoh ya Anan ya. Aku nggak mau mengulang loh, aku udah bilang tadi. Dari kata adab. Iya, aku kan memastikan peradaban aja. itu akar katanya. Kamu tahu arti adab nggak? Ya. Nah, sistem sosial. Malu apa yang dipakainya itu kemajuan. Apa yang saya pakai? Peradaban dan teknologi ini siapa yang buat? Siapa yang membuat teknologi, saya tanya? Kau pakai di kuping kamu itu teknologi dari siapa mana? yang bikin ini? Yang bikin handset ini siapa namanya? Sebutkan nama orangnya yang membuat teknologi ini. Sebutkan agamanya apa? Sebutkan nama orangnya, tunjukkan agamanya apa, dan tunjukkan apakah dia taat kepada agamanya, silakan. Tanpa Al-Khawarizmi nggak ada nih laptop dan handphone. Ya, kau tahu Al-Khawarizmi agamanya apa? Oh Israel, oh kalian Kristen, oh jadi menurut Kristen tuh gini teman-teman, yang memperbaiki peradaban Israel, yang merusak kampung halaman Tuhan kalian itu orangnya namanya orang-orang Israel, menumpahkan darah di kampung halaman Tuhan kalian namanya orang-orang Israel, yang menguasai sistem perbankan di dunia ini dan mengatur itu Yahudi. Saya tahu itu, makanya kalian belajar, jangan cuma kalian itu ya. Berpikir bahwa kalian aman dan baik-baik saja masuk surga karena sudah ditebus, sehingga kalian tidak lagi mementingkan ilmu pengetahuan gitu loh.
Oke lah Umi. Saya Umi, tahu. aku ada Itu kerja berdasarkan sebentar Umi. Apa? Oke lah Umi ya. Thank you Umi untuk jawabannya. Aku ada kerja sebentar Umi. Ya ya silakan. Nih si kebenaran sejati ini namanya kebenaran sejati. Apa yang benar dari Makasih ya diriku? Umi Apa yang untuk jawabannya. apa yang benar dari agamamu? Kebenaran silakan dibongkar. Silakan diungkap di sini. Apa yang benar menurut agamamu, Dek? Apa yang benar dari agamamu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Aku nggak ada kata-kata gumul dalam agamaku. Kau pikir aku kayak Tuhanmu bergumul dengan Yakub lalu kalah? Dengar baik-baik kebenaran. Nama kau kan kebenaran. Loh, kok ketawa? Ya memang ibaratnya kalau berdiskusi sama kau harus separuh otaknya memang. Nah inilah. Ketika mereka tidak satu pun memberikan literasi dan edukasi, lalu mereka katakan kita yang berilmu otaknya separuh. Kan udah aku bilang, aku lebih baik dikatakan nggak punya otak, tapi ngaku-ngaku punya otak dan mengaku kebenaran, tapi gobloknya menahun kayak kau. Lebih baik aku dikatakan tidak punya otak, tapi cerdas, daripada ngaku-ngaku punya otak kayak kau, tapi nggak dipakai. Uniri Pak, Ketawa. izin sedikit Uniri Pak. Ya lanjut Pak Doni. Kalau perempuan Kristen itu, maaf ya, nggak boleh jadi pengajar, nggak boleh jadi guru, nggak boleh jadi pendeta, dan tidak boleh berbicara di jemaat. Kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, dia harus menyampaikan melalui suaminya. Itulah buktinya perempuan Kristen nggak punya otak kebenaran. Lanjut nih. Nah ya. Dalam Bible yang dikatakan berdosa itu perempuan, teman-teman. Yang dijadikan sakit melahirkan tapi birahi kepada suaminya itu perempuan. Yang tidak boleh mengajar itu perempuan. Dan bahkan kalian tahu nggak pernyataan tokoh-tokoh gereja mereka tentang perempuan? Thomas Aquinas mengatakan perempuan itulah sumber dosa, makhluk inferior. Perempuan itu hanya untuk kantong rahim aja. Ini aku tunjukkan. Aduh kalian. Ini bisa kalian cross check. Untung ada teknologi sekarang teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pandangan tokoh-tokoh gereja mereka tentang perempuan itu sangat merendahkan perempuan. Sangat merendahkan perempuan. Itu kenapa perempuan itu jadi objek seksual. Ya. Karena Tuhan mereka laki-laki. Bukan di peradaban, ya. Umi. Apa ini? Kau ngomong apa barusan itu? Hah? Ngomong apa ini anak ini? Kalau bicara itu yang penting ada manfaat lah ini. Ngomong nggak ngerti apa-apa. Ya. Apa ibaratnya ngomong, kalau yang dikasih pun untuk manfaat, untuk dia nggak mau menerima buat apa? Sama aja kita dengan masukan apa ini? Kau ngomong apa ini, woi? Untuk komputer yang ini lama ya pasti. Apa ini? Poin ngomonganmu apa? Apa ini orang ini? Ngomong apa ini laki-laki ini? Teman-teman ya, makanya saya bilang, terkadang mereka ini nggak ada bedanya bibir sama dubur, teman-teman. Kayak kentut. Aku tunjukin dulu datanya. Ini parah, teman-teman. Udah Umi, makan dulu Umi. Nanti. Kau di bawah lah, kau tepet layar aja lah, merusak peradaban. Kau asli kau merusak peradaban. Jijik aku dengar suara kau. Entah apa-apa. Mau aku jungkir balik, makan nggak ada itu urusannya nih. Kalian lihat dalam Summa Theologi 1Q92 A1 Aquinas menulis begini. Femina es mas ocosianotus. Perempuan adalah laki-laki yang gagal atau cacat. Nah, wanita diciptakan dalam Summa Theologi 1, kalian cari ya, aku juga ingin, makanya nanti insya Allah teman-teman dalam waktu dekat ini saya memang akan mengkaji literasi kekristenan ini teman-teman. Dalam Summa Theologi 1Q92 A1 dia berkata, wanita diciptakan bukan sebagai partner setara tetapi sebagai penolong dalam reproduksi. Dikatakan bahwa kita ini kantong rahim aja teman-teman. The religion of Jesus was Islam.
Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.